Di cerita kali ini, ada seorang pria, di mana pria tersebut ini di suatu tempat, ia dirayu oleh seorang PSK. Namun naas, PSK yang merayunya, yang mengajak kencan pria tersebut, ini bukanlah manusia, melainkan siluman penunggu pabrik gula peninggalan Belanda. Nah, pria tersebut ini dinyatakan hilang. Para sahabatnya ini berusaha untuk mencarinya, akan tetapi, akankah dia ditemukan? Akankah dia selamat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo, tentunya di channel RAW. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Iya, itulah doa saya setiap hari. Monggo silakan absen. Namanya siapa? Kotanya di mana? Biar saya kenal tambah deket dengan kalian semuanya. Wah, Mas Dodo ini tampilannya beda nih. Nah iya dong, ya kan? Dari kemarin kan, Mas coba Mas yang fresh apa-apa. Nah, karena ini temanya masih Agustusan, menyambut hari kemerdekaan, maka saya mewakili dari budaya Jawa. Nah, akhirnya saya pakai baju batik nih. Bagaimana? Terlihat bagaimana atau kurang bagaimana apa bagaimana ya? Monggo silakan komen di kolom komentar. Saya mengumumkan sekali lagi. Banyak yang pada komen kan, Mas, kenapa sih Mas di akhir tayangan ada tambahan tayangan yang lama ditayangin kembali? Nah ini, yang pertama khususnya buat ibu-ibu, di mana ibu-ibu ini kebingungan kadang akan judul apa-apa yang sudah terlewati. Ini banyak pesan yang masuk ke WA saya, meminta, Mas ditayangin ulang agar tidak membosankan juga. Makanya saya taruh di akhir video gitu. Soalnya banyak yang masuk, Mas yang ini diulang lagi, Mbah bingung nyarinya. Nah saya bingung yang mana ini Mbah. Makanya nih di akhir cerita pasti ada tambahan video. Ini bentuk dari saya mempermudah agar ibu-ibu ini mudah untuk menemukan tayangan yang dimaksud gitu ya. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih dengan kalian ini tidak menyekip iklan. Sebagian hasil iklan nanti kita akan menyumbangkannya gitu kepada adik-adik kita yatim piatu dan yang membutuhkan. Mudah-mudahan kita bisa berbagi lagi seperti sebelum-sebelumnya gitu ya. Kita saling mendoakan agar kita ini tetap diberikan kesehatan gitu biar tayang terus. Pastikan semuanya udah absen. Untuk cerita tadi yang di awal sudah saya ceritakan, pria tersebut ini hilangnya kemana? Sahabat-sahabatnya nyari sampai nggak ketemu. Akankah pria tersebut ini ditemukan? Kalian sudah penasaran semuanya? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Seperti biasa, nama tempat toko semuanya disamarkan untuk keamanan bersama. Dan dipastikan cerita ini sudah aman untuk dibawakan. Dari pengirim cerita, Mas ini udah aman, udah saya ganti sendiri namanya, terus tokoh-tokohnya udah aman kok Mas. Mas Dodo tinggal bawain saja. Aman. Oke, nah nyaman akhirnya saya ini bawainnya. Oke, kejadian ini sudah lumayan lama, kisaran tahun 90-an. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Satrio. Satrio ini hidup dengan bapak, ibu, dan ketujuh saudaranya. Saudara Satrio banyak banget. Satrio ini yang nomor 3. Bisa dikatakan keluarga mereka ini benar-benar, maaf ya ini dari pengirim cerita juga, Mas sampein aja di bagian itu. Perekonomiannya ini miris. Bapak Satrio ini kerjanya serabutan. Dan ketika tidak mendapatkan pekerjaan, bapaknya Satrio sampai rela ia ini nyari rongsok. Dibantu sama istrinya, dibantu sama ibunya Satrio. Nah bapaknya Satrio ini selalu ngasih wejangan ke anak-anaknya. Khususnya 3 anak pertamanya. Anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga itu Satrio. Sering sekali. Apapun yang terjadi, kalau bapak ini bagi-bagi apa yang bapak dapatkan, kalian jangan pernah iri sama adik-adik kalian. Paham kalian? Iya pak, iya pak. Selisihnya ini memang gak begitu jauh. Banyak yang nyalain. Wah nggak ikut program ini sih, nggak ikut. Nah seperti itu. Warga sekitar hanya bisa menyalahkan. Wah nggak ikut program ini sih. Pemerintah mengadakan program ini kenapa nggak diikuti, akhirnya kayak gitu nyiksa anak. Anak akhirnya ada yang nggak meneruskan sekolah. Dan memang 2 kakaknya Satrio ini tidak melanjutkan SMA. Jadi semuanya ini berhenti di SMP. Nah Satrio ini yang berhasil sampai SMA. Makanya Satrio ini digadang-gadang nantinya bisa menyelamatkan adik-adiknya. Akan tetapi dengan adanya perekonomian yang sulit, ini imbasnya di kehidupan Satrio dari kecil. Lah kok bisa Mas? Kenapa? Ada apa? Jadi sering sekali Satrio ini dijauhi sahabat-sahabatnya.
Lah ada Satrio, ayo kita kabur aja, yuk udah. Kita bubar. Ada Satrio. Percuma. Nanti kalau Satrio ikut, paling nebeng. Iya nggak bakalan punya uang. Udah, yuk. Ayo udah kita bubar aja. Setiap teman-temannya ini mau mengadakan acara atau apa, kumpul-kumpul segala macam, Satrio ini selalu dijauhi sama teman-temannya. Ini udah dari dulu, udah dari kecil. Dan yang selalu diingat, ini zaman dulu ketika main bola di lapangan, Satrio ini bisa dikatakan ia anak gawang. Karena apa? Hanya Satrio yang tidak patungan untuk membeli bola. Satrio ini dijadikan anak gawang ketika ada yang nendang terlalu jauh, masuk ke parit lah, masuk ke semak-semak lah, Satrio disuruh ngambil. Kalau teman-temannya udah ngerasa kasihan, baru Satrio diperbolehkan main. Tapi Satrio nurut aja. Karena apa? Ya ia pengen main bareng sama teman-temannya. Walaupun hatinya ini grundel. Dan lebih sakitnya lagi, ini kan zaman dulu. Jadi dari pengirim cerita, ini kalau di daerah saya mas, dulu waktu untuk berhentinya main, ini ditandai azan maghrib. Lah ini sama, di daerah saya pun sama. Dulu ketika saya main bola di lapangan juga sama, ditandai azan maghrib. Gitu. Nah ini ternyata berlaku juga nih di daerah Satrio. Ini Satrio dapat jatahnya main bola ini cuma sebentar. Tapi Satrio tetap di sini sabar. Walaupun grundel ini, sampai Satrio ini kebawa remaja. Jadi kalau ada acara apa-apa gitu kan, anak-anak muda ini, yuk kita ke pantai. Nanti dari rumah kita bawa nasi ya, ini kita patungan dulu. Setiap ada Satrio, mereka mengatakan, kamu mending gak usah ikut, percuma. Nanti malah kami kasihan, kamu sendiri yang gak makan. Ya gak apa-apa, tapi saya ikut ya. Ya tapi kayak gitu, kamu gak dapat makan sendiri, orang kita ini beli sendiri-sendiri kok. Ya gak apa-apa, saya pengen ikut. Nah, ada salah satu sahabatnya Satrio, kita sebut saja namanya Doni. Rumahnya tidak begitu jauh dengan Satrio, akan tetapi di sini Doni tahu kondisi keluarganya Satrio. Sat, maafin aku ya, aku kadang-kadang bingung. Kalau aku ini berbagi ke kamu, teman-teman malah ngomongin aku. Teman-teman malah musuhi aku kalau aku terlalu belain kamu. Gak apa-apa Don, udah gak apa-apa. Doni ini yang paling mengerti di antara sahabat-sahabat yang lain. Nah, singkat cerita, ternyata nasibnya Satrio tidak semulus sahabat-sahabatnya Satrio. Ketika Satrio ini sudah lulus SMA, sahabat-sahabatnya ini udah pada kerja, Satrio ini nyari kerjaan, ini bener-bener susah. Sampai orang tuanya ini bingung. Saat bapak ini nyekolahin kamu ini beda loh dengan kakak-kakakmu yang pertama. Kamu ini sampai SMA. Nah bapak ini kan berharap kamu ini setelah lulus SMA ya bekerja, cari kerjaan yang bisa menyekolahkan adik-adikmu. Lah kok sekarang kondisinya kayak gini malah. Iya pak, Satrio juga bingung pak, nyari kerjaan kesana kemari kok nggak dapet ya pak. Satrio juga capek pak. Sering dibilang kalau Satrio ini cuma nebeng sama teman-teman. Lah makanya gini aja, coba kamu ke tempat mbahmu. Siapa tahu di tempat mbahmu, di tempat nenekmu itu ada tetangga yang punya ya apalah informasi lowongan pekerjaan atau apa. Kalau kamu cuma di rumah saja, yang mana dapat kerjaan Sat? Iya pak. Satrio pun akhirnya pergi ke tempat neneknya. Memang nggak begitu jauh, ditempuh menggunakan sepeda kurang lebih 1 jam. Akan tapi zaman dulu nggak kenal capek, nggak kenal lelah, gitu kan? Merasa dia ini ya aku harus berusaha semaksimal mungkin. Sesampai di tempat neneknya ini tanya, kok kamu mukanya asem kayak gitu Le? Nah sedangkan neneknya ini cucunya banyak. Ini yang membuat neneknya kadang-kadang lupa akan Satrio. Karena pada zaman dulu ini kan, maaf ya memang ini kondisi zaman dulu, ini kan anaknya banyak. Ini membuat si mbah ini kalau pas nyebut cucunya ini suka salah nama. Nah Satrio ini cerita, Satrio nggak dapat kerjaan mbah, siapa tahu di sini ada kerjaan. Ya coba kamu keliling di kampung mbah, siapa tahu ada. Tanya-tanyalah. Akhirnya Satrio ini keliling nih, main nih di kampung mbahnya. Ketemulah sama Mas Gunawan. Selisihnya sama Satrio ini selisihnya 6 tahun. Kita sebut saja namanya Mas Gunawan. Mas Gun, ada lowongan kerja nggak Mas Gun? Loh, kamu tahu? Dari mana aku? Aku ini lagi nyari orang. Loh, ternyata memang pada saat itu Mas Gun lagi nyari orang lagi nih. Jadi di tempat Mas Gun bekerja,
nyari karyawan lagi. Saya nggak tahu kalau Mas Gun lagi butuh kok Mas. Yang jelas setiap ada orang ketemu saya tanya, ada lowongan kerja nggak Mas? Memang saya memang butuh kerja Mas. Oh tak kirain kamu dapat informasi dari siapa. Soalnya memang aku ini lagi butuh orang. Ya cuma kerjaannya jauh. Apa kamu mau? Wah nggak apa-apa Mas. Yang penting kerjaan itu memang benar-benar bisa membuat saya ini sukses. Ya saya laju Mas. Saya siap. Loh kok laju piye? Ini kerjaannya di luar pulau. Luar pulau Mas. Emang di mana kerjaannya Mas? Mas Gunawan pun mengatakan kerjaannya ini di Kalimantan. Harus nyebrang, jauh. Siap nggak kamu? Waduh, kok jauh ya Mas? Ya cuma gitu. Pulangnya ini nggak nentu. Kadang 5 tahun, ya. Kadang 2 tahun pas kita ini memang jadwalnya pulang ya pulang. Kadang paling lama ada juga yang dulu sebelum Mas Gun ini ada yang sampai 10 tahun. Itu tergantung proyeknya nanti di sana. Wong kerjanya kita ini nggak jauh-jauh dari hutan kok. Ya kalau kamu mau, pamit dulu sana sama mbahmu, sama orang tuamu. Akhirnya Satrio pun ini pulang ke tempat mbahnya. Mbah, ada kerjaan tapi kok jauh ya mbah? Lah di mana toh le? Diajak Mas Gun mbah. Oh, Gun itu yang pulang dari Kalimantan le? Iya mbah. Ya, Satrio diajak ke Kalimantan mbah. Loh, ya kalau dilihat dari Gunawan, ya dia ini sukses ya le. Kamu mau ikut ke sana? Pengen sih mbah. Tapi ibu bapak ngizinin gak ya mbah? Kamu itu dulu kan pernah ada sesuatu ya le, zaman dulu kamu kecil. Ya mungkin ibu bapakmu udah cerita toh. Zaman kamu itu masih bayi, terus kamu ini pernah mati suri. Iya sih mbah, ibu bapak udah pernah cerita mbah kalau saya ini pernah mati suri. Jadi dulu Satrio sudah dinyatakan meninggal pada saat umur 3 tahun. Dulu ini ada layar tancap. Kalau sekarang ini bioskop, akan tetapi ini modelnya bioskop itu digelar di halaman warga dan warga ini menyaksikan bersama-sama. Ini tontonan warga zaman dulu. Ini ilustrasinya seperti ini. Nah pada saat Satrio ini masih kecil, usia Satrio ini 3 bulan, masih digendong sama ibunya, nontonlah layar tancap. Pulangnya Satrio demam. Setelah Satrio ini pulang, ya, demamnya ini nggak turun, justru Satrio muntah-muntah. Dilarikan ke puskesmas. Pada saat di puskesmas, petugas puskesmas ini menyatakan bahwa Satrio ini meninggal dunia. Dipastikan oleh dokter yang jaga. Udah. Semua kaget. Akan tetapi nggak tahu kenapa, pada saat udah dibawa ke rumah, keluarga sudah mulai mengikhlaskan, Satrio tiba-tiba batuk. Loh, Satrio hidup, Satrio hidup. Nah, akan tetapi nggak tahu ini penyebabnya apa. Kok dari puskesmas sudah menyatakan Satrio meninggal, tapi ketika udah sampai rumah kok hidup lagi, penyebabnya ini sampai nggak ngerti. Disitulah mbahnya Satrio, neneknya Satrio, ini sampai ngomong gampang ditempel, Satrio ini gampang ketempelan. Ketika Satrio besar, sering sekali Satrio ini tiba-tiba ngigo, lihat apa, seperti itu. Dan Satrio ini menjadi anak yang nurut aja udah. Serba dia ini manut, sabar. Ketika teman-temannya ini nyuruh ini, nurut. Nggak boleh ikut atau apa kayak gini, nurut. Akan tetapi ketika Satrio ini sudah menginjak remaja, udah nalar, dia pengen membuktikan ke teman-temannya bahwa dia pengen mentraktir sahabat-sahabatnya. Karena capek dia dibilang numpang. Kalau ada apa-apa udah jelas Satrio nggak ada uang. Kalau ada apa-apa udah jelas Satrio ini nggak bakal patungan. Sering seperti itu yang membuat Satrio ini ya pengen. Aku pengen traktir semuanya teman-temanku. Capek aku dari dulu harus nurutin kata teman-temanku. Pada saat itu mbahnya mengatakan, kamu dulu seperti ini le. Masa iya kamu mau keluar pulau jauh-jauh le? Pamit dulu sama ibu bapakmu. Akhirnya Satrio pun berpamitan sama ibu bapaknya. Ibu bapaknya sempat kepikiran, akan tetapi Satrio mengatakan, Satrio bakal baik-baik saja bu. Mau sampai kapan Satrio ini diam?
adik-adik Satrio butuh sekolah. Le, tapi kamu ini gampang ketempelan, Le. Takutnya bapak gimana-gimana. Udah, bapak nggak usah mikir yang seperti itu. Satrio baik-baik aja kok. Singkat cerita, akhirnya Satrio memutuskan untuk ikut Mas Gunawan menuju ke Kalimantan. Dia bekerja di Kalimantan. Singkat cerita, berjalannya waktu. Berapa tahun kemudian, ini benar-benar sudah lama sekali, Satrio pun akhirnya pulang. Pada saat Satrio pulang, ini kondisi sudah berbeda. Banyak perubahan di kampungnya. Wah, sekarang seperti ini ya, sekarang seperti ini ya. Kabar Satrio pulang ini merebak ke sahabat-sahabatnya Satrio. Satrio pulang loh. Iya ya, Satrio pulang, Satrio pulang. Wah, kita lihat dia sukses apa enggak dia di Kalimantan. Iya, sukses apa enggak dia? Apa jangan-jangan masih utuh kayak biasanya? Yang ada nebeng. Teman-temannya semua berkata seperti itu. Nah, sesampainya di rumah, Satrio ini sedih. Sedihnya kenapa? Adik-adiknya ada yang beberapa tidak sekolah. Pak, kenapa adik-adik nggak sekolah, Pak? Satrio ini kan udah sempet nitipin uang, Pak. Iya, Le. Tapi bapak ini banyak utang-utang kayak gini-gini. Gimana caranya adik-adik harus sekolah, Pak? Ada 3 adik Satrio yang tidak melanjutkan SMP. Ini yang menjadikan Satrio ini geram. Ngomong sama bapaknya, marah. Karena Satrio sudah sempat ngirim uang. Beberapa tahun Satrio ini kerja di luar pulau. Satrio ini tetap ngirim uang. Makanya Satrio ini kesel. Nah, disitulah adiknya disuruh untuk kembali sekolah. Pada saat itu, 3 hari pertama Satrio di rumah, Satrio ini jarang keluar kamar. Dan Satrio anehnya, ia malah saat di rumah berpuasa. Padahal ibunya ini sudah mengatakan, lah ibu ini masak kesukaan kamu semua loh, Le. Kok sampai 3 hari ini kamu bilang puasa? Sebenarnya apa yang kamu lakukan? Nah, kakaknya Satrio yang pertama, ini tidak sengaja. Saat Satrio berada di kamar, pintu kamarnya Satrio yang terkunci menjadikan kakak pertamanya Satrio ini penasaran. Sebenarnya adikku itu ngelakuin apa sih? Kok dia ini sering di kamar? Diintiplah lewat jendela. Saat diintip lewat jendela langsung didobrak sama kakak yang pertama. Wah! Satrio, kamu itu lagi ngapain sebenarnya? Enggak mas, enggak apa-apa mas. Bukain pintunya. Iya mas, bukain pintunya. Iya mas. Akhirnya kakaknya Satrio yang pertama itu tadi, kita sebut saja namanya Mas Wahyu, ini masuk ke kamar. Kamu sedang ngapain? Siang-siang bolong kayak gini. Enggak apa-apa mas. Itu apa? Apa itu yang ada di bawah bantal? Ditutupin sama Satrio. Ternyata ada beberapa jimat. Ada batu, terus ada hampir seperti tusuk gigi akan tetapi terbuat dari emas. Ukurannya ini hampir sama kayak tusuk gigi. Apa yang kamu lakukan itu? Apa itu semua? Apa ini? Ya dulu kan di sana saya ini nggak sengaja mas ketemu sama bapak-bapak. Ya bisa dikatakan kayak orang yang dituakan di daerah itu mas. Dan mereka kan benar-benar masih menghormati adat kebudayaan di suku tersebut mas. Nah, saya ini dulu sempat yang namanya kesurupan mas. Terus ada bapak-bapak di situ, ini nolong saya mas. Dan saya ini dikasih bekal ini mas. Ya saya minta untuk keselamatan dan ya jaga diri saya mas. Takutnya ya tahu sendiri ya mas, di perantauan ini kan ada yang namanya orang gak suka atau apa, bisa langsung dibunuh, dibuang dan gak kembali lagi ke tempat asal mas. Nah saya takut akan hal itu mas. Nah ini semua ya benda-benda ini saya bawa mas. Sebelum saya pulang saya dikasih tahu untuk berpuasa. Saya disuruh puasa selama beberapa hari mas. Dan hari ini adalah puasa terakhir mas. Tapi yang gak neko-neko kan Satrio. Jangan sampai bapak ibu tahu. Terus nanti akhirnya mereka ini kepikirannya enggak. Apa yang kamu hasilkan ini uang beneran kan Satrio? Iya mas. Apa yang saya hasilkan ya ini uang halal mas. Akan tetapi memang saya ini dilindungi sama salah satu bapak yang dituakan di daerah itu mas.
Nah, pada saat itu Mas Wahyu ini terus menanti. Benarkah yang kamu lakukan di sana? Mas Wahyu akhirnya datang ke tempatnya Mas Gun. Dan Mas Gun menceritakan semua. Iya bener, Satrio sempat kesurupan kayak gini-gini. Gampang ketempelan. Bener ternyata apa yang dikatakan Mbah. Dan zaman dulu Satrio ini pernah dinyatakan sempat mati suri. Ternyata benar adanya. Kebawa sampai besar, Satrio ini, iya ini gampang dirasuki. Bahkan dia ini tanpa sengaja kadang-kadang bisa melihat makhluk yang tak kasat mata ini lewat. Nah ini untuk jaga-jaga Satrio. Ternyata dengan adanya Mas Wahyu ini tanya sama Mas Gun, kabar ini merebak sampai telinganya nenek. Nenek ini ngasih kabar juga sampai ke telinga bapak ibunya Satrio. Satrio ini disuruh duduk. Kamu itu sebenarnya ngelakoni apa? Waduh, ini mesti Mas Wahyu. Dimarahin sama bapak ibunya. Dan benda-benda tersebut ini langsung diminta bapak ibunya. Satrio di situ, ya, ini sampai sujud bahwa apa yang didapatkan Satrio ini uang halal pak, kerja keras saya. Nah masalah ini udah diceritakan semua. Satrio pun menanyakan ke Mas Wahyu, Mas, aku tadi ditanyain kayak gini sama bapak, apa benar kamu ini yang membocorkan semuanya? Kamu udah janji sama aku nggak ngomong sama bapak ibu. Aku nggak ngerti, aku nggak ngomong kok. Ternyata ya memang ini Mas Gun ngobrol sama Mas Wahyu, didengar sampai telinga nenek sampai telinga bapak ibunya Satrio. Semenjak itu benda-benda tersebut ini disimpan oleh bapaknya Satrio. Ini akhirnya sampai ditanyakan orang pinter, disuruh untuk tetap menyimpan benda-benda tersebut. Itu jangan sampai dibuang karena ini memang benar-benar orang yang memberikan benda-benda itu tulus kasih sayangnya terhadap Satrio. Gitu. Jadi memang banyak warga Kalimantan kalau kita memang datangnya jujur, baik segala macam, mereka akan sayang terhadap kita. Gitu. Akan tetapi sebaliknya Satrio menceritakan, jika kita datang ke sana dengan niat jahat, woi jangan berharap kamu nanti pulang selamat. Satrio menceritakan hal seperti itu. Singkat cerita, beberapa hari sudah Satrio di rumah, Doni akhirnya datang. Satrio, udah berapa hari lo kamu nggak ngumpul? Satrio, itu ada Doni datang ke sini berapa kali lo? Dia ini datang tapi kamu pas lagi tidur, ibu nggak berani bangunin kamu. Ya bu, Satrio keluar dulu bu. Nah, akhirnya Satrio pun menemui Doni. Nah, Satrio pun menumpahkan rasa kangennya terhadap Doni. Doni, kamu itu loh, udah jelas-jelas sudah pulang. Lah kok nggak melebar nanyain kabar ke teman-teman? Yo, aku fokus dulu untuk ngurusin keluargaku. Ternyata adik-adikku ini banyak yang nggak sekolah. Ya, aku biar fokus. Nanti kan pas aku main sama kalian enak. Aku juga ada keniatan kok. Pengen gabung sama kalian. Gimana kabarnya kalian? Terlambat. Tinggal kita berdua yang belum nikah. Semuanya udah pada nikah. Serius kamu? Iya, semua sudah pada nikah. Teman-teman kita yang dari kecil dulu itu udah pada nikah semua. Tinggal aku sama kamu. Ya kayak gini lah. Nah, alangkah baiknya, yuk kamu ngumpul lah sama teman-teman. Dan kamu tahu nggak? Sebenarnya walaupun mereka ini sudah menikah, aku tahu kehidupan mereka ini, menjalin rumah tangganya ini pada hancur, pada ngasal-ngasalan. Ngasal-ngasalan gimana, Don? Iya. Banyak yang nyeleweng, banyak yang suka ke tempat prostitusi, sering ribut sama istrinya. Loh, gitu ya Don? Nah, kok bisa kayak gitu? Nah, udah nggak usah tanya kok bisa kayak gitu, itulah kan urusan rumah tangga mereka. Yang jelas, kamu traktir mereka aja. Ayolah sekali-kali. Kapan lagi kamu bisa traktir mereka? Aku juga pengen kok menikmati hasil jerih payahmu bekerja. Iya Don. Malam minggu usahakan ngumpul di mana Don? Ya udah nanti tak kasih tahu ngumpulnya di mana. Malam minggu kita kumpul. Singkat cerita, ini berapa hari kemudian ketemu malam minggu mereka kumpul, ketemu. Udah, Satrio ya, wah ini dia. Gimana? Sesuai dengan harapan kita apa enggak ini teman-teman? Satrio yang dulu apa Satrio yang sekarang? Doni mengatakan Satrio sekarang beda. Satrio sudah berjanji pengen traktir kita semua. Nah, kira-kira kita ini mau pergi kemana? Mumpung malam minggu. Tapi, maaf nih.
istri-istri kalian bagaimana? Oh, istriku gampang. Nanti aku tinggal bilang kayak gini beres. Ah, yang benar. Orang kamu takut sama istrimu kok. Yang benar, iya. Nah, pada saling tuduh seperti itu, kumpullah berenam sama Satrio. Gitu. Di situ mereka ini langsung mengarahkan ke tempat yang memang bisa dikatakan nih ya, tempat hiburan malam. Mereka dangdutan, nyanyi-nyanyi ya kan, happy-happy, semua ditanggung Satrio. Nah, pada saat itu Doni pun menikmati acara itu bersama teman-temannya. Ada salah satu dari mereka, kita sebut saja namanya Iksan. Iksan ngomong, "Sat, ternyata tebakan kita ini salah yo. Tak kirain kamu pulang dalam kondisi yang kacau, tapi ternyata kamu sukses, Sat. Ya udah nggak apa-apa, udah nikmatin aja sambil minum-minum." Ternyata memang mereka ini udah sering seperti ini ketika mereka ini penat. Singkat cerita, setelah mereka ini mabuk-mabuk sambil jogetan, dangdutan segala macam, mereka pun akhirnya pergi ke tempat prostitusi. Di mana prostitusi tersebut? Ini adanya di pinggiran jalan, warung remang-remang. Dah, kita yang ngirit-ngirit aja, udah kayak biasanya aja. Jangan yang biasa. Nanti kalau yang biasa, kita ini langsung ketahuan kayak gini. Mendingan di sana aja. Wah, itu kejauhan. Udah nggak apa-apa. Aku denger-denger di sana. Ini masih muda-muda loh. Ayo kita ke sana aja. Yakin kalian mau ke sana? Saat kapan lagi kamu ini mau traktir kami? Kehidupan udah beda loh. Emang kamu udah kayak gini? Bener kan, Sat? Mereka walaupun punya istri, ya tahu sendiri. Apa sih, Don? Kamu ngomong apa? Ngomong apa kamu, Don? Ya, ini aku cuma ngomong. Alah, kamu aja yang gak laku-laku. Ini pada ngomong seperti itu, tapi pada akhirnya mereka pun mendatangi tempat prostitusi di mana itu adanya warung remang-remang. Posisinya udah jam 1:30 dini hari. Nah, pada saat itu, mereka berenam ini langsung melobi perempuan-perempuan yang ada di situ. Masuk ke warung masing-masing gitu kan, cerita-cerita, ngobrol bla 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 bla, tawar-menawar. Dan Satrio udah pasang badan bahwa nanti dia yang akan membayar. Itu termasuk si Doni. Nah, di situ tinggal hanya Satrio dan Iksan. Gak tahu kenapa Iksan ini justru malah pengen nemenin Satrio. Satrio pun mempertanyakan ke Iksan, "San, kamu gak ikut teman-temanmu merayu siapa? Enggak lah, aku mau nemenin kamu aja di sini minum." Iksan pun menemani Satrio minum sambil ketawa-ketawa, cerita-cerita zaman dulu, sembari menunggu para sahabatnya ini asik kencan. Nah, mereka ini minum di warung yang memang saat itu tidak jualan. Warung itu tutup. Jadi mereka duduk-duduk di depan warung itu dan mereka sudah membawa minum dari tempat sebelumnya. Nah, mereka ini ketawa-ketawa, "Oh, ternyata kayak gini ya?" "Iya. Lah, orang istrinya kayak gini kok." "Lah, kalau istri kamu gimana?" "Maka dari itu, aku ini kalau pas kayak gini ya, pernah sih aku ini mau berhubungan badan tapi aku keinget anak istriku loh. Ini yang menjadikan aku, nggak usah lah kalau kayak gini, takutnya ketahuan." "Beneran, Sat? Nanti kamu kalau udah nikah juga kayak gitu kok. Kalau mau nakal pasti, ya batin kecil ini pasti ngingetin." "Ya gimana lah." Wah, ketawa. Dan di situ semua sudah gratis karena ditanggung Satrio semua. Tak lama kemudian Iksan mengatakan kepada Satrio, "Sat, sebentar yo, aku kebelet kencing." "Kamu mau kencing toh? Kamu kencing di mana toh?" "Nah, ini jalanan depan. Adanya kebun, itu ada ladang tebu. Gelap loh." "Gak apa-apa, udah sebentar yo. Lagian udah mabuk ini, masa iya mau ada yang aneh-aneh." Iksan pun akhirnya dia ini kencing di belakang warung. Di mana belakang warung ini adanya hutan jati, dan tak jauh dari hutan jati itu ini ada ladang perkebunan tebu. Saat itu nggak tahu kenapa Iksan kencing ini susah keluarnya. Tumben ya aku. Sampai dia jongkok, dia berdiri, ya kan? Dia sampai lompat-lompat, tahu kenapa yo? Kok kencing susah padahal kebelet. Ya, bayangin, kebelet tapi nggak keluar-keluar. Tiba-tiba bulu kudu Iksan ini merinding ketika melihat dari kejauhan ini adanya sinar dari rembulan
Jadi nggak begitu jelas. Di perkebunan tebu terlihat ada sebagian kebu ini kayak terkoyak di tengah-tengahnya. Iksan berpikir, apa jangan-jangan ada orang yang memang, maaf ya, ini sedang bercumbu di dalam kebun tebu. Kayak gak ada tempat apa ya? Masa iya di kebun tebu? Nah sebelahnya ini udah hutan jati. Jadi ini kayak di bibir hutannya. Iksan mengamati terus kan, mengamati terus. Tak lama kemudian munculnya ini tiba-tiba mengejutkan. Wujud perempuan seperti kuntilanak, akan tetapi bagian payudaranya ini sampai menjulur ke bawah. Ya ampun, apa ini Wewe Gombel? Apa ini Wewe Gombel? Tak lama kemudian, saat itu juga Iksan diperlihatkan mukanya dan ternyata mukanya ini serem. Seluruh mukanya ini berlumuran darah. Dan rambutnya ini panjang. Jadi keluar dari semak-semak. Wah. Setelah itu ia terbang. Dan rambutnya ini panjang. Rambutnya ini kurang lebih 2-3 meter. Ya ampun. Rambutnya panjang. Wewe Gombel. Itu Wewe Gombel. Itu Wewe Gombel. Saat itu juga Wewe Gombel itu justru malah terbangnya ini arahnya ke hutan jati. Pada saat ke arah hutan jati, Wewe Gombel itu sempat melihat ke arahnya Iksan. Dan Iksan tiba-tiba pingsan, sudah tidak sadarkan diri. Singkat cerita, sadar-sadar Iksan sudah berada di rumahnya Doni. Aku di mana? Aku di mana? Ini kamu di rumahku. Kamu itu, kami cari-cari. Ternyata kamu ada di belakang warung. Ada beberapa orang yang dengar kamu teriak-teriak. Nah, kami samperin ternyata benar kamu ada di situ. Mana celana kamu belum dibetulin segala macam lah. Kamu itu lihat apa? Aku lihat penampakan Wewe Gombel. Itu berada di ladang tebu. Di situ kan gak jauh ada pabrik gula. Aku melihat dengan jelas Wewe Gombel itu justru malah larinya arahnya ia terbang menuju ke pohon jati. Itu yang aku lihat dan aku sudah nggak sadar diri. Sekarang Satrio di mana? Kami semua ini kan nggak bersama kalian berdua. Nah sekarang Satrio di mana? Satrio? Saat itu aku pamit untuk buang air kecil. Satrio ini masih duduk di depan warung. Di depan warung yang gimana sih kamu ini ngomongnya? Gak ada orang. Yang ada beberapa penjual yang lewat. Setelah itu ada yang mendengar ada suara teriakan di belakang warung. Ya, makanya kita samperin. Satrio di mana? Kamu tahu nggak? Motorku yang buat jaminan. Kakakku udah tahu. Dan kakakku itu tadi ngamuk. Mau nggak mau motor harus ditebus. Dan ini kalau ketahuan sama keluarga mereka masing-masing, istri mereka masing-masing, kacau. Aku bener-bener gak ngerti teman-teman. Aku ngerti, kamu jangan kayak gitu. Aku ini gak enak sama kakaknya Doni. Nanti kalau kakaknya Doni murka, setelah itu nanti ngomong sama istri-istri kita, matilah kita. Ayo Iksan, cerita San. Di mana Satrio berada? Aku gak ngerti. Ternyata Satrio ini juga hilang. Entah kemana hilangnya. Singkat cerita, paginya Doni ngecek ke rumahnya Satrio. Dan kakaknya Satrio yang bernama Wahyu mengatakan, lah belum pulang kok Don. Perasaan dari sore kemarin kan sama kamu loh. Ini belum pulang. Makanya kami ini biarin, udah lama gak ketemu sama kalian. Lah emang kemana perginya? Oh, ya memang bareng kami sih. Memang bareng saya sih mas. Tapi tadi udah sempet pamit pulang. Gitu saya pikir ya beneran pulang. Tapi entah mungkin ke tempatnya teman-teman yang lain kali mas. Muter, dia ini kan punya teman banyak mas. Oh ya udah, kalau ada apa-apa nanti kabarin kami aja. Orang belum pulang kok. Ternyata di rumah Satrio ini juga tidak ada Satrio. Satrio ini entah kemana perginya. Mereka ketakutan nih.
Kakaknya Doni ngancem Doni. Pokoknya tak kasih waktu ya. 2 hari motor itu nggak ditebus. Maaf. Kamu tak lapor ke semua. Mas, jangan mas, tolong mas. Kakaknya Doni ini mengancam. Ternyata Doni perginya ini membawa motornya kakaknya gitu. Kita sebut saja namanya Mas Ahmad. Nah Mas Ahmad ini nggak terima. Gimana caranya? Motorku ditebus lagi. Jadi yang buat bayar PSK ini sampai menggadekan motor. Motornya ini ditaruh di tempat prostitusi tersebut. Karena Satrio ini belum membayar. Satrio mengatakan, dah pokoknya kalian main dulu. Pokoknya kalian kencan dulu. Urusan bayar nanti aku nunggu di sini. Oh, memang nggak jauh tempatnya. Warungnya ini deket-deket di pinggir jalan. Akan tetapi ternyata Satrio ini hilang. Padahal yang awalnya melihat makhluk goib, yang melihat wewe gombel, yaitu Iksan. Tapi kenapa justru malah Satrio yang hilang tidak ditemukan? Mereka nyari nih. Di rumah Satrio nggak ada, dicari kemana-mana nggak ada, mereka bingung. Sedangkan Mas Ahmad nggak mau tahu. Tak kasih waktu 2 hari, gimana caranya motor ditebus. Sedangkan mereka ini lagi belum gajian. Dan yang ditakutkan mereka, Mas Ahmad lapor sama ke istri-istri. Wah berantakan, mereka ini takutnya seperti itu. Singkat cerita, Satrio pun belum ditemukan. Bahkan ini kakaknya Satrio sampai nyari Satrio ke rumahnya si Doni. Nah disinilah Doni ketakutan. Doni ini mengatakan bahwa Satrio ini sedang jalan-jalan entah sama teman-temannya mungkin waktu zaman sekolah. Alasan terus-menerus seperti itu. Nah Mas Ahmad ini sudah geram. Hingga pada akhirnya ini Doni CS, Doni dan sahabat-sahabatnya ini sampai memohon kepada Mas Ahmad. Mas kasih waktu kami lagi mas. Tak cari Satrio ini ada di mana mas. Gak mungkin dia ini jauh-jauh mas. Nah memang di zaman itu gak seperti sekarang. Di telepon adanya di mana segala macam. Nah pada saat itu komunikasi ini masih sulit. Akhirnya Mas Ahmad mengatakan, oke, dalam waktu 1 minggu motor itu nggak sampai rumahku, ya wis, ya, aku nggak mau tahu. Salah satu motor dari kalian tak ambil. Iya mas, kami terima kasih mas. Tolong tolong yang penting jangan ngomong sama orang rumah ya mas. Kami lagi berusaha nyari Satrio nih mas. Dan kami memang lagi nggak ada uang mas. Sabar ya mas. Mereka ini kan nyari nih. Salah satu ada bapak-bapak warga di sekitar juga. Ini ditanya pak, kalau toh ada orang hilang kayak gini, kira-kira nyarinya gimana ya pak? Dan siapa tahu hilangnya ini hilang yang hal goib pak. Tanyanya sama siapa ya pak? Soalnya kami ini ada kayak gini. Terpaksa mereka jujur kondisi itu. Oh coba kamu hubungin yang namanya Mbah Nur. Adanya di kampung seberang. Orangnya memang unik sih Le. Dia bisa nebak. Dia bisa ngeramal, dia ini bisa mendeteksi apa-apa kebutuhan kalian, kebutuhan orang-orang yang minta tolong. Tapi aneh, Li. Dia ini harus minum tuak dulu, sampai dia mabuk. Sampai dia benar-benar mabuk. Nanti dia bakal ketemu. Itu aja sih. Terus jangan ngelawan. Kalau ngelawan, dia langsung gak mau melanjutkan ritualnya. Lah, masa iya pak? Hanya itu pak? Ya iya, tapi nanti juga kalian harus ngasih uang. Iya pak, boleh tahu alamatnya pak? Ini kampungnya di daerah ini. Nanti kalian masuk gang itu, nanti kamu tanya. Singkat cerita, mereka berlima menuju ke rumahnya Mbah Nur. Nah pada saat di tempatnya Mbah Nur, mereka udah nanya-nanya dan ketemu. Ternyata emang bener. Mbah Nur ini gak mempercayai kalau dia ini dukun. Ini gak mempercayakan, wah ini tampilannya mana ada dukun-dukunnya. Yang ada terlihat seperti, maaf ya, seperti orang gila. Jadi dia hanya ketawa-ketawa aja. Ia tinggal bersama saudara laki-lakinya. Bahkan saudara laki-lakinya ini juga ngomong, kalian percaya sama Mas Nur ya monggo. Kalau saya sih udah gak percaya. Jadi sering bermusuhan sama saudaranya. Mbah Nurnya ini sendiri sering bermusuhan. Nah warga sekitar juga mengatakan kalau memang mau minta tolong ya harus beli tua. Nyari arak. Tua itu arak gitu. Dicarikan arak. Setelah itu mereka akhirnya menceritakan apa yang mereka alami, bahwa Satrio ini hilang mbah. Dan kami kebingungan, gak ada jejaknya Satrio ini hilang mbah. Kami cari kesana kemari gak ketemu. Nunggu nih proses mabuknya Mbah Nur. Ketika udah mabuk, dia baru ketawa-ketawa. Wah. Ada di sumur tua.
Sumur tua mana, Mbah? Sumur tua itu di pabrik gula. Dia ada di situ. Tapi temanmu itu nggak bisa diambil secara gampang, mudah itu nggak bisa. Lah, terus harus cara apa, Mbah? Harus ada 7 ekor ayam cemani untuk menggantikan sebelum temanmu itu yang nggak bisa pulang lagi. Kalau udah nggak bisa pulang ya udah susah untuk diambil lagi. Tuaknya masih ada nggak? Itu ambil. Mbah, tapi teman saya bisa balik lagi kan, Mbah? Ya itu tadi ayam cemani. Sediakan 7. Mereka berembuk lagi nih. Yang penting kan kita udah dikasih tahu tempatnya. Ya udah kita susulin aja. Di pabrik gula itu kan. Tapi kok aneh ya? Sedangkan itu jauh dari tempat prostitusi. Dan kita ya juga nggak berjam-jam kok. Masa iya Satrio ini bisa jalan sampai ada nyebrang sungai juga? Gak jauh dari itu baru ketemu sama pabrik. Lah belakang pabrik ini kan jalan lumayan jauh. Masa iya Satrio di situ? Ya tapi gini aja. Mbah Nur ini kan udah ngasih tahu. Gimana kalau kita kesana dulu aja? Kita cek. Kalau toh memang ada, ya nggak perlu kita repot-repot nyari ayam cemani. Lah dipikir nyari ayam cemani itu gampang. Susah. Ayam yang warnanya hitam semuanya. Susah. Ya udah gitu aja, bilang aja pamit. Nanti gampang kesini lagi, Mbah. Udah gitu aja. Akhirnya Iksan ini sama Doni ini ngomong nih sama Mbah Nur. Ya udah, Mbah, kami permisi dulu, Mbah. Kami tak nyari ayam cemani dulu. Bilangnya seperti itu. Mereka langsung menuju ke sumur yang dimaksud oleh Mbah Nur. Sesampainya di sana, ya kan, ini tengah malam nyari Satrio dicari di situ. Nggak ada Satrio. Sampai sumur ini disorot pakai senter, ini nggak ada wujudnya Satrio sedikit pun di situ, nggak ada. Anehnya, ketika mereka sudah putus asa dan mereka akhirnya duduk di reremputan ilalang yang ada di situ, tiba-tiba mereka mendengar ada suara jeritan orang minta tolong. Tolong. Kalian dengar nggak? Mana? Tolong. Hah? Kalian dengar nggak? Lah iya, itu suara Satrio. Di mana Satrio? Satrio dicari-cari. Dan suara itu ini sempat hilang dan muncul lagi. Itu suara benar-benar berasal dari dalam sumur. Udah jelas di dalam sumur itu. Di dalam sumur tua itu. Akhirnya mereka pun mendekat, merapat ke sumur tua itu. Memang diameter sumur itu besar. Nggak ada kok. Dan ini airnya juga sudah penuh dengan dedaunan seperti ini. Dan mana ada, ini dalam sekali. Kalau toh Satrio ini sampai masuk ke dalam sini, udah dipastikan mati lah. Emang dari kita ada yang mau masuk ke dalam sumur ini? Enggak lah. Wah, aku enggak lah. Aku mending aku urusan sama istriku kalau aku disuruh masuk ke sumur ini. Mereka pada takut. Akan tetapi terdengar dengan jelas. Suara tersebut ini berasal dari dalam sumur itu. Dan ini suaranya Satrio. Akhirnya yang mereka lakukan, ya nggak ada lain lagi selain datang lagi ke tempatnya Mbah Nur. Sesampainya di tempatnya Mbah Nur ini ketawa. Dah pergi sana pada pergi. Orang kok senengnya bohongin orang tua. Mbah, maafin kami, Mbah. Kami udah lancang, Mbah. Tapi tolong, Mbah, maafin kami, Mbah. Mbah, tolong, Mbah. Makanya jangan berbuat curang. Orang sini dibantu, aku yuk mengeluarkan tenaga. Dipikirnya aku ini mau duduk saja gitu, terus ketawa-ketawa. Habis itu ketemu temenmu itu, siapa? Satrio itu. Aku ini juga ngeluarin tenaga kok. Temenmu itu nyawanya udah di ujung tanduk. Mbak, terus kami gimana, Mbak? Untuk menemukan Satrio, Mbak. Ini gimana, Mbak? Sedangkan orang tuanya juga sudah mulai pada tahu, Mbak, otomatis, Mbak. Ini kakaknya udah nyari ke tempat saya, Mbak. Ini gimana? Besok malam. Aku nggak mau tahu. Pokoknya 7 ayam cemani sudah di sini. Iya, Mbak. Kami memang mendengar, Mbak, suara Satrio berada di sumur itu, Mbak. Tapi memang nggak ada wujudnya, Mbak. Singkat cerita, ini mereka akhirnya nyari ayam cemani. Entah itu gimana caranya. Dan mereka hanya berhasil mengumpulkan 6 ayam cemani.
Dan waktunya ini sudah jam 11 malam. Saat itu Mbah Nur mengatakan, ada lagi di ujung desa sana. Saya pernah lihat. Kamu minta namanya orang ini. Dan ternyata emang benar. Ditunjukkan sama Mbah Nur, orang tersebut ini punya. Akan tetapi harganya mahal. Diiyakan sama mereka. Gimana caranya? Daripada mereka gak selamat nih. Daripada Satrio ini gak ketemu. Sehingga cerita akhirnya mereka pun ini mengumpulkan ayam cemani tersebut. Dan tepat jam 12 malam. Mereka pun akhirnya dengan Mbah Nur mendatangi sumur tersebut. Ayam cemani itu sudah disembelih. Dan yang dibutuhkan hanya darahnya. Dibawalah darah tersebut ke sumur tua itu. Mulailah Mbah Nur ritual. Dan seperti biasa sebelum ritual Mbah Nur harus menenggak arak terlebih dahulu. Ia harus benar-benar mabuk. Pada saat itu mereka pun menjauh saat Mbah Nur ini sedang membaca ritual. Membaca mantra, tak lama kemudian Mbah Nur ini sujud di sumur itu. Setelah itu tiba-tiba mereka semua dikagetkan. Ada suara seperti kelapa yang jatuh dari pohonnya gitu. Tak jauh dari tempat tersebut. Setelah itu Mbah Nur ini ketawa. Suwon ya. Mbah Nur ini kayak berterima kasih kepada sumur tersebut. Itu di sana. Coba cari itu di kelapa itu. Di pohon kelapa itu. Coba kalian cari di pohon kelapa itu. Mereka pun langsung bergegas mencari dan ternyata emang benar. Di situ mereka menemukan Satrio dalam kondisi tidak sadarkan diri dan suaranya ini hampir kayak kelapa jatuh. Beng! Satrio ini gak sadar. Dan bajunya ini sudah compang-camping. Bajunya ini benar-benar terkoyak. Banyak robekan-robekan, banyak cakar-cakaran di tubuhnya Satrio. Setelah itu Satrio pun langsung diangkat. Ini dibawa ke rumahnya Mbah Nur. Singkat cerita, berapa jam kemudian barulah Satrio ini siuman. Satrio pun menceritakan apa yang terjadi dengan Satrio. Kita tarik mundur, sebenarnya Satrio ini hilangnya kemana? Dan kok Satrio ini bisa hilang? Sedangkan yang melihat Wewe Gombel ini Iksan, bukan Satrio. Kita tarik mundur ceritanya. Pada saat itu, Iksan yang pamit sama Satrio mau buang air kecil. Satrio ini kan duduk sendirian. Nah, di seberang jalan yang dimana pada saat itu kendaraan sudah mulai sepi. Gak ada satupun yang lewat. Satrio melihat di seberang jalan ini ada perempuan seperti butuh pertolongan. Dan perempuan itu cantik. Di antara perempuan-perempuan yang pada malam itu Satrio lihat, perempuan tersebutlah yang di seberang jalan ini yang paling cantik. Satrio pun langsung menyeberang dan mendekati perempuan tersebut. Satrio ini mengatakan kepada perempuan itu, Mbak tadi manggil-manggil nama saya toh. Mas, aku belum dapat pelanggan. Mau nggak Mas kencan dengan aku? Aku lagi butuh uang, Mas. Anakku itu sakit, Mas. Aku butuh uang, Mas. Padahal Satrio ini nggak ada niatan pengen main perempuan. Ia sudah merasa senang karena sudah balas dendam terhadap teman-temannya yang dulu pernah ngejek. Sekarang Satrio ini sudah paling kaya. Satrio ini sudah paling berada. Hanya itu saja sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa Satrio ini dirayu oleh perempuan itu. Satrio pun terpaksa mengiyakan dan mengikuti arah jalannya perempuan tersebut. Wanginya sekali. Aroma parfumnya ini menghipnotis Satrio untuk tetap mengikutinya. Entah kenapa, timbul Satrio ini pengen memiliki perempuan tersebut. Padahal Satrio tahu, berarti dia janda. Lah orang dia mengatakan, aku butuh uang untuk pengobatan anakku. Bodoh amat, yang jelas dia cantik. Satrio mengikutinya. Nah, dibawalah ke sebuah kamar. Yang pertama Satrio lihat, ini Satrio sampai kaget. Loh kok ini tembok? Yang lainnya, mereka ini berkencan, ini di rumah-rumah papan. Lah kok ini tembok? Dan rumahnya ini justru malah rapi. Lah teman-teman ini gimana sih? Lah orang di sini ini tempatnya nyaman kok. Malah milihnya yang di sana. Akan tetapi nggak ada orang lain selain mereka berdua. Masuklah ke kamar tersebut.
Pada saat masuk ke kamar, pintu ditutup. Boom! Satrio kaget. Perempuan tersebut ini tiba-tiba berubah menjadi ular. Di mana saat Satrio ini melepas baju Satrio sendiri gitu kan ya. Satrio dikagetkan perempuan tersebut berubah menjadi ular. Dan ular ini besar. Tak lama kemudian ular ini mengamuk. Ular ini mengamuk dan Satrio mendengar suara itu dengan jelas. Suara itu berubah menjadi suara nenek-nenek. Kamu sudah lancang. Dan kamu sudah kurang ajar. Menghina gadis buta itu. Kamu tahu, gadis buta itu adalah anakku. Dan kamu harus mempertanggungjawabkannya. Sebagai gantinya, maka kau harus ikut ke alamku. Satrio bingung kan. Siapa kamu? Siapa? Kenapa ular bisa bicara? Wujudnya ini ular. Nggak ada sama sekali ini berubah menjadi siluman. Nggak, wujudnya benar-benar ular. Dan ular ini melingkar. Kepalanya ini besar. Tidak jauh dari keberadaannya Satrio. Dan ruangan itu tiba-tiba berubah menjadi bangunan kuno. Bangunan Belanda. Kok tiba-tiba ular itu mengatakan hal seperti itu? Ternyata pada saat Satrio ini sama teman-temannya, mereka ini sempat bertemu dengan gadis buta. Ia menggunakan tongkat dan menawarkan gorengan. Jadi ada kue yang ditawarkan. Mas, beli mas, kue mas, kue mas, kue. Satrio di sini malah ngeledek. Satrio justru malah merendahkan anak tersebut. Ini anak perempuan. Satrio bahkan sempat menghina. Teman-teman yang lain ini pada mengingatkan Satrio. Sat, kamu itu loh, gimana lagi lo orang buta kok? Dek, mending pulang. Kamu ini buta loh. Nanti kalau dia apa-apain gimana coba? Siapa yang mau tanggung jawab? Tahu pelakunya aja enggak nanti. Gitu? Udah, nanti perawannya hilang di sini. Ini Satrio benar-benar merendahkan anak tersebut, anak perempuan tersebut. Tak hanya itu, Satrio sempat mendorong ketika anak tersebut ini memegang celananya Satrio. Saya belum makan mas, saya belum makan, saya minta uang. Satrio sempat mendorong, anak tersebut terjatuh. Dan mereka melanjutkan perjalanan menuju ke warung remang-remang. Ular tersebut ini mengatakan bahwa anak tersebut adalah anakku. Satrio ini mohon ampun, tolong jangan apa-apakan saya, tolong jangan apa-apakan saya. Akan tetapi saat Satrio ini menunduk, nggak tahu kenapa Satrio ini mengikuti pergerakan dari ular itu. Ketika ular itu menjulurkan lidahnya, Satrio ini kayak mengikuti gerakan dari ular itu. Tak lama kemudian gadis buta itu ini muncul dengan membawa besi panas. Ini anehnya, tangan ia dalam memegang ini nggak kenapa-napa. Ia nggak berasa panas. Dan saat itu besi panas tersebut ini ditempelkan di lidahnya Satrio. Satrio teriak-teriak minta tolong, akan tetapi nggak ada yang mendengar. Berkali-kali gadis buta tadi ini mengarahkan besi tersebut ini tepat di lidahnya Satrio. Dan ternyata besi itu adalah tongkat ia ini berjalan. Satrio teriak dan akhirnya Satrio tidak sadarkan diri. Dan flashback pun selesai. Satrio menceritakan ke semuanya. Lah, kok bisa? Ada apa ini? Ada apa? Nah, Mbak Nur mengatakan, jika gadis buta tersebut ini penunggu pabrik gula itu, justru malah gadis buta itu sering menolong orang. Kalau saya lihat seperti itu. Justru kalau pada saat itu, di antara kalian ada yang menolong gadis buta itu, mereka ini mau melindungi kedatangan kalian. Entah itu mau mengingatkan atau apa. Tapi ternyata Satrio berbuat seperti itu. Berbuat kurang ajar terhadap gadis itu. Tapi untungnya kalian tidak terlambat untuk menolong Satrio. Dan pada akhirnya Mbak Nur mengatakan, ini kalian harus datang ke situ, tanyakan kepada security yang jaga, kalian harus minta maaf bersama-sama. Singkat cerita, mereka pun akhirnya keesokan hari ngomong sama security pun akhirnya mengatakan hal yang sama persis sama Mbak Nur. Oh lah, ditemui toh.
sama gadis buta itu. Sering loh, kalau orang lewat di sini, terus ngasih makan atau apa, ini sering entah itu rezeki apa, datang aja. Ya tapi saya malah justru berbuat kurang ajar. Disarankan untuk selamatan di situ. Di daerah itu, ini namanya sego golong, tolak balak, bikin sego golong. Ya kan, akhirnya kabar ini diketahui oleh keluarganya Satrio, begitu juga dengan keluarga yang lain. Akan tetapi, berita mengenai mereka nakal, gitu, pergi ke tempat prostitusi, ini dirahasiakan. Singkat cerita, setelah sudah mengikuti arahan dari security yang jaga di pabrik tersebut, ini akhirnya mereka ini aman, kapok. Dan Satrio akhirnya di sini menebus motor yang digadekan di tempat prostitusi itu. Dan Mas Ahmad pun ngomong, awas kalau lagi-lagi seperti ini, nggak tak kasih maaf kalian. Dan pada akhirnya Satrio mengatakan kepada para sahabatnya, bahwa kita tidak bisa semena-mena. Saya ini nggak tahu kenapa di depan kalian saya ini pengen terlihat ya seperti bos, tapi ternyata saya salah. Saya ini nggak tahu kenapa kesal terhadap kalian. Saya ini pengen loh tidak diremehkan kalian. Makanya di depan kalian saya ini pengen terlihat ya lebih hebat. Ternyata saya ini malah salah. Semenjak itu Satrio sudah tidak berani lagi. Kalau ke tempat-tempat yang memang ia baru kenal atau apa, ia tidak berani sembrono. Dan sahabat-sahabatnya pun begitu juga, saling mengingatkan. Mereka pun akhirnya kapok. Nggak lagi-lagi mereka menyakiti hati istri-istri mereka masing-masing. Dan cerita pun selesai. Di sini dari pengirim cerita ini ada sedikit pesan. Dari pengirim cerita sendiri menuliskan, jangan pernah sekali-kali kita menghina orang lain atau orang yang punya kekurangan. Kita bisa kualat. Menghina orang yang tidak berdaya, ini akan mendapatkan petaka di kemudian hari. Bisa berbahaya untuk kita. Lidah yang tajam bisa lebih berbahaya dari sekuat-kuatnya kekuatan senjata. Jadi berbahaya ini. Semua pesan-pesan tersebut ini disampaikan. Mas nanti ini disampaikan ya Mas di akhir cerita. Nah, itu tadi pesannya. Jadi memang benar kita kalau di tempat yang baru atau apa jangan sampai kita ini sembrono. Belum tentu di tempat tersebut atau mereka yang menghuni di tempat tersebut ini menerima dengan keberadaan kita. Ya contoh logisnya ketika kita ini di rumah, terus ada tamu yang memang nggak mau ucapkan salam atau apa, selonong boy masuk ke rumah, ya kan? Terus iya ini seenak hati di rumah kita. Kita sebagai tuan rumah ini kita pasti merasa kesal kan? Nah ternyata ini berlaku juga di alam gaib. Tuh, ya inilah bentuk dari mereka ada di antara kita. Kita saling menghormati keberadaan mereka juga. Kita tidak boleh di tempat manapun kita ini sembrono atau melakukan hal-hal yang memang ini benar-benar tidak sepatutnya. Gitu. Kita melakukan tindakan yang gimana jangan sampai. Gitu. Alangkah baiknya kita ini justru malah menjaganya. Permisi gitu ya. Nah, itu tadi ceritanya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan setelah tayangan ini akan ada tayangan ulang. Monggo silakan yang pengen nonton lagi silakan. Dan ini request dari ibu-ibu yang Mas diputar lagi ya biar ibu bisa nonton. Nah ini di tayangan selanjutnya ini ada tayangan lagi dari RAW gitu. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya, panjang umur, sehat selalu. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Apa ini? Apa ini? Dimuntahinlah jari tadi. Ternyata benar, potongan jari nenek tadi ini ada di dalam gelas tadi yang terminum oleh Pardi. Untung tidak tertelan Pardi. Dimuntahkan dan ini jarinya ini terjatuh di meja. Jari nenek itu tadi. Minuman apa ini? Kok ada jarinya? Minum. Habiskan semuanya. Habiskan semua. Pardi ketakutan di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Dan pastikan semuanya ketika nonton tayangan RAW, biasakan ini langsung absen.
Dari kota mana, namanya siapa. Saya senang bacanya karena apa? Ini saya tambah kenal dekat dengan semua penikmat channel saya. Kita ini bisa berasa kayak saudara gitu kan ya. Monggo silakan absen. Ya, silakan absen. Oke. Nah, buat teman-teman, saya ngasih tahu nih. Banyak teman-teman yang baru pada masuk, baru kenal saya segala macam. Mohon silakan. Ini untuk nge-save nomor saya. Dengan begitu, ketika YouTube ini memberitahukan tayangan ini telat, kalian bisa langsung mendapatkan tayangan langsung dari handphone saya. Saya akan broadcast ke kalian. Saya akan bagikan tayangan terbaru dari saya. Ini nomornya. 0858 704 33336. 3-nya 4 kali. Saya ulang. 0858 704 33336. 3-nya 4 kali. Nah, seperti biasa dikasih nama dan nama kota. Dengan begitu kalian ini namanya ini langsung bisa saya save gitu. Biar nggak ketumpuk dengan WA-WA lain. Oke. Nah, sebentar lagi 17 Agustus ya kan. Dimana hari kemerdekaan kita ini akan dikumandangkan ya. Untuk tayangan kali ini ya kan. Ini ada kiriman dari subscriber yang benar-benar sangat-sangat mengerikan sekali. Ada seorang pemuda ya. Dia ini akan menghadiri pesta pernikahan adiknya. Karena adiknya bilang ya kan, Mas pokoknya nanti ketika aku nikah atau apa, pokoknya Mas harus datang. Pernikahanku tanpa Mas, ini akan terasa hampa. Biar bagaimanapun Mas itu pahlawanku. Bapak udah gak ada Mas. Aku pengen Mas datang. Jadi Masnya ini diharapkan untuk datang. Tapi yang ada, Masnya tadi, kakaknya tadi, ini menghadiri hari naasnya sendiri. Menghadiri hari naasnya sendiri, seperti apa ini ceritanya? Ternyata hari naas Masnya tersebut, ini Masnya dibawa ke alam lain, ke dimensi lain, yang menurut penduduk setempat, tempat di mana Masnya ini menemukan kenaasan, itulah kampung terkeramat. Kalian sudah penasaran semuanya? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Ada di antara kita, mereka ada di antara kita, kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Seperti biasa, tempat, toko, semuanya nama ini disamarkan untuk keamanan bersama. Karena dari pengirim, narasumber yang mengirimkan cerita ini meminta untuk disamarkan. Toko di sini kita sebut saja namanya Pardi. Pardi ini hidup dengan ibu dan satu adiknya seorang perempuan. Kita sebut saja adiknya ini namanya Ipah. Sudah lama Pardi dan Ipah ini ditinggalkan orang tua laki-lakinya. Bapak mereka ini sudah lama meninggal. Hingga menjadikan Pardi ini seorang tulang punggung di keluarga Pardi. Pardi sangat sayang sama adiknya. Dari kecil Pardi ini menjaga adiknya. Nah, Pardi ingat pesan bapaknya ketika masih kecil. Bapaknya ini pernah bilang ke Pardi, hingga Pardi sedewasa sekarang ini, Pardi ini masih ingat pesan dari bapaknya. Pesan apa itu? Dulu, bapaknya ini pernah berpesan, Le, kamu itu orangnya ini gampang untuk berkomunikasi dengan makhluk yang tak kasat mata. Pada saat itu Pardi masih SD, gak ngerti apa yang dimaksud oleh bapaknya. Kamu itu akan gampang melihat, berkomunikasi dengan makhluk yang tak kasat mata, yang orang lain ini tidak gampang melihat, yang tidak mudah melihat. Pesan bapak, dimanapun kamu berada, kamu itu permisi. Mau dimanapun itu kamu harus permisi. Mereka itu ya sama, hidup seperti kita, saling berdampingan. Ngerti kamu, Le? Nggih, Pak. Pardi di sini sebenarnya mengangguk-ngangguk, mengiyakan segala macam pada saat SD, ya kan? Pada saat kecil, ya nggak ngerti, belum ngerti. Kasat mata ini kayak gimana ya? Makhluk yang seperti apa ya? Pardi nggak ngerti. Tapi karena pesan bapaknya itu terus menerus berkali-kali hingga ini menjadikan ketika Pardi ini sudah tumbuh dewasa, Pardi masih ingat. Hanya pesan itulah yang dimana Pardi ini masih terngiang. Ipah sendiri kini kan sudah lulus SMA. Pardi ini sudah merantau di kota yang memang agak jauh dari kampungnya. Perjalanan waktu ini memakan beberapa jam. Pardi sendiri walaupun sudah di kota, banyak hiruk pikuk orang berlalu lalang, penduduk sudah penuh padat, gitu kan ya. Tapi Pardi sendiri, ketika dia berjalan di tempat yang baru, dia berhenti di tempat yang baru, dia selalu mengucapkan salam dan permisi. Karena apa? Ingat pesan bapaknya. Nah, Pardi ini sering pulang. Ini berapa bulan sekali Pardi pulang nengok keluarganya,
menanyakan keadaan kondisi ibu dan adiknya. Dan adiknya ini belum kunjung mendapatkan pekerjaan. Ini yang membuat Pardi harus banting tulang lebih keras lagi. Hingga pada suatu hari ya kan, saat Pardi ini pulang, ya kan, kepulangan yang keberapa kalinya gitu kan ya. Pardi ini kaget. Kagetnya kenapa? Ternyata Ipah adiknya ini ada yang sedang ngapel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kamu baru pulang? Iya, Dek. Nah, pada saat Pardi ini, ya kan, salaman dengan adiknya. Ini si Tarno, entah ini dia malu atau apa, yang jelas Tarno ini malah justru nggak salaman. Justru Pardi sendiri yang menjulurkan tangan Pardi. Saya Pardi, kakaknya Ipah. Iya mas. Jadi kayak kaku. Nah Pardi sendiri, ini setelah sesampainya di dapur ya kan, ini ngomong sama ibunya. Bu, itu siapa? Itu Tarno nak. Dia orang kaya nak. Apa bu? Orang kaya maksud ibu? Iya nak, dia sering apel ke sini, seminggu sekali nak. Bu, ini yang mau menjadi pacarnya si Ipah. Terus nanti Ipah calonnya juga ini, gitu bu? Apa gimana? Ibu itu nurut aja nak, apa pilihan Ipah. Ini sudah bukan kayak dulu lagi. Orang harus dijodoh-jodohkan nak. Bu, aku masuk aja, aku udah memperkenalkan diri aku kakaknya. Justru aku yang menyodorkan tangan bu. Dia ini tidak bu. Dari mana rasa santunnya? Dari mana sopan santunnya bu? Gak ada bu. Sepertinya aku gak setuju pilihan Ipah bu. Udahlah nak, sabar. Kamu kan juga baru kenal. Allah, ibu ini selalu belain Ipah. Pardi ini tahu bu, mana yang benar mana yang enggak. Udahlah nak, kamu bersih-bersih dulu. Kamu belum makan kan? Ayo makan bareng ibu. Ipah sama Tarno udah jajan di luar nak. Nah ini justru dengan adanya Ipah sering jajan di luar, sering dibiayain sama si Tarno, ini bisa jadi Ipah ini bakalan selalu nurut bu. Udah. Anaknya masih di sini, jangan keras-keras. Loh bu, saya ini kakaknya bu. Saya kepala rumah tangga di sini. Jangan sampai adik saya ini diapa-apain sama orang yang tidak tahu tata krama. Iyo ibu ngerti, tapi jangan keras-keras. Hingga kepulangan selanjutnya kan, Pardi yang akhirnya bertemu dengan Ipah. Pardi bilang, Dek, mas mau ngomong, duduk kamu. Iya mas, ada apa ya mas? Tarno itu udah lama ngapel ke sini. Udah mas, beneran? Itu adalah pacarmu? Iya mas, ada yang salah ya mas? Sebenarnya nggak ada yang salah, cuma kamu aja yang salah. Kamu tidak bisa memberitahu kalau keluarga kita ini, walaupun kita ini miskin, walaupun kita ini hidup sederhana, kita ini harus punya harga diri. Ketika dia ini tidak santun dengan kita, kalau toh dia memang benar sayang sama kamu, kamu ingetin. Harus hormat dengan kita, ngerti kamu? Iya mas, emang Tarno salah ya mas? Ya salah lah. Mas datang masuk, mas ngajak salaman. Justru harusnya dia yang ngajak salaman ke mas. Ini dia enggak. Iya maaf mas, karena kan dia ini orang kaya mas. Nah justru itu. Mas ini takut kalau kamu nanti dapatnya orang kaya, kamu ini bakal diinjak-injak deh. Ngerti kamu? Tapi kan paling tidak bisa menolong perekonomian kita. Enggak mungkin, enggak selamanya orang seperti itu deh. Justru malah mas akan bangga ketika kamu mendapatkan orang yang sederhana dan dia ini mau bekerja dengan giat. Ketika dia sukses, dia tidak akan lupa. Tapi jika Tarno yang jadi suamimu, belum tentu deh. Dia sudah lahir, ini dari kondisi orang kaya. Ketika dia lahir ini dalam kondisi kaya. Dia gak ngerasain gimana berjuang itu seperti apa. Iya mas, nanti aku bilang sama mas Tarno mas. Mas aja belum kenal, nanti pelan-pelan mas kenal kok. Satu pesan mas, pastikan dia ini memang benar-benar sayang kamu. Dan temukan ke mas. Mas pengen ngobrol sama dia. Pardi ini pengen jagain adiknya. Nah berjalannya waktu, ini akhirnya gak tahu ini kena angin apa. Tarno ini pas ketemu Mas Pardi yang kepulangan selanjutnya, ini Tarno langsung menyapa Mas Pardi. Dan pada saat itu Mas Pardi ngajak ngobrol sama Tarno. Ikut aku yuk. Ayo ikut aku. Nah si Ipah ini tanya, mas mau kemana? Udah kamu di rumah aja, aku gak ngapa-ngapain si Tarno kok, tenang aja. Ayo Tarno ikut aku. Ternyata Tarno diajak ke sebuah warung. Warung makan ya kan. Disitulah Pardi ngomong sama Tarno. Kamu yakin mau nikahin adikku? Iya mas. Seyakin apa kamu? Ya saya yakin mas. Pekerjaan kamu apa? Ya sekarang ini saya ikut pekerjaan bapak mas. Saya ngurus-ngurus ada perusahaan bapak yang memang harus saya kerjakan juga mas. Saya ini di bagian sekretaris mas. Saya ini nulis-nulis pemasukan segala macam. Apa keperluan bapak ini ngelola bisnisnya pas? Bisnis bapakmu apa?
Ya macem-macem mas, bapak ini kadang-kadang bapak ini ngelola proyek apa mas. Kadang-kadang bapak ini juga ngerjain apa, bangunan-bangunan apa seperti itu mas. Tapi kamu yakin bisa tanggung jawab sama adikku dan tidak semena-mena, ngerti? Iya mas, saya siap mas. Nah disinilah Pardi luluh di sini. Pardi pun menekankan, walaupun kami orang kecil, tolong hargai keadaan kami. Jangan hanya kamu cinta dengan adik saya, tapi hargai orang-orang yang ada di balik adik saya, ibu saya. Ngerti kamu? Iya mas, saya akan sayang gak cuma sama adikmu mas. Ya udah, saya pegang omonganmu. Jangan pernah kamu itu ingkar, ngerti? Iya mas. Nah, hingga pada akhirnya perlahan-lahan akhirnya Pardi pun luluh dengan adanya Tarno yang terus meyakinkan Tarno ini orang kaya. Hingga pada akhirnya orang tua Tarno pun datang. Orang tua Tarno datang dan Pardi pun yakin, oh ya, memang di sini Tarno pengen menunjukkan keseriusannya. Dan setelah itu mereka pun berkumpul dan menentukan hari pernikahan. Dan setelah hari pernikahan itu ditentukan, ya kan, Pardi mempersiapkan segalanya. Dek, walaupun mereka sudah memberikan banyak uang untuk lamaran, untuk acara, resepsi segala macam, paling tidak dari keluarga kita ini jangan terlalu memberatkan. Kita harus memperingan mereka juga biar apa? Harga diri kita terangkat deh. Nah, tapi aku dapat uang dari mana? Makanya, Mas ini kerja gigih, ini buat kamu, ngerti? Jangan pernah kecewain Mas di kemudian hari. Iya Mas. Hingga pada akhirnya Pardi ini kerja di kota. Ini semuanya diambil, mulai dari kerja lembur apa, jam-jam tambahan apa segala macam diambil sama Pardi. Agar apa? Dapat tabungan, biar bisa ngirim ke kampung. Adiknya juga bisa dihargai orang. Inilah Pardi. Singkat cerita, ya kan? Singkat cerita biar cepat. Ini 2 hari menjelang pernikahan adiknya. Pardi ini ngerasa ada sesuatu hal yang janggal. Adikku mau nikah, semuanya udah beres semua, pembayaran sudah lengkap semua. Ibu nggak yang minta yang apa-apa. Pada saat itu belum ada yang namanya telepon. Karena kisahnya ini di bawah 2000-an. Di bawah tahun 2000-an. Nah, pada saat itu Pardi pun memakai motor butut. Jarak dari rumah ke kota, ya kan, di mana dia bekerja ini kurang lebih 4-5 jam. Dulu nggak ada yang namanya jalanan ini gampang dilewati apa-apa gitu kan ya. Ini motornya butut, 5 jam bisa sampai kota. Dan pada saat itu Pardi pun ngekos. Pardi mikirin, ini ada sesuatu yang janggal apa ya? Aku ngerasain kayak ada yang aneh. Sedangkan adikku ini 2 hari lagi nikah. Ini kenapa ya? Ada apa ya? Aku ini harus pulang, terus aku mau gak mau jadi walinya. Ini ada apa ya? Kok aku ngerasa yang bener-bener kayak aneh. Pardi merasakan hal yang aneh. Pada saat itu, tibalah keesokan harinya, Pardi udah nata semuanya, perlengkapan, oleh-oleh segala macam, udah dimasukin ke kardus-kardus, ya kan, ditata di motornya. Setelah itu, Pardi ini mengajukan izin kepada atasan, bilang kalau adiknya ini mau ada nikahan. Dari tempat kerjanya Pardi pun mengizinkan. Ya udah silakan, berapa hari? 3 hari Pak. Nanti saya balik lagi Pak. Diperbolehkan. Pada saat itu bekal-bekal semua udah ditata. Keesokan harinya ini udah pulang kerja, Pardi pun mulai start. Dia mau menuju ke kampungnya dengan motor bututnya yang semua udah ditata. Jalanlah Pardi. Pada saat itu memang Pardi ini gelisah. Sedikit buru-buru. Karena apa? Pada saat itu Pardi ini start ini kurang lebih jam 4 sore. Pardi berharap ini mungkin Isya udah sampai. Atau habis Isya lah paling telat-telatnya gitu kan. Pardi pun jalan dari kota. Pas pada menjelang maghrib itu tadi, ini Pardi berada di tengah jalanan yang kiri kanannya ini hutan panjang sekali. Alas yang sangat panjang sekali. Pardi pun di sini nggak mikir apa-apa, yang jelas pengen cepet-cepet pulang sampai rumah. Nah, pada saat Pardi ini ngegas motornya ya kan, melaju kan. Nah, saat Pardi melaju, ini tiba-tiba anehnya jalanan itu padahal bisa dikatakan itu jalan utama. Ini jangankan kok truk, motor atau apa, ini nggak ada yang lewat. Sedangkan itu jalan utama, jalan besar. Tiba-tiba Pardi mengalami kebocoran. Motornya ini, bannya ini bocor, ban depan bocor. Kok oleng. Pardi ini berhenti. Dan ketika Pardi ngecek ternyata benar, ban motor ini pecah, bocor. Sedangkan hari ini sebentar lagi ini udah mau masuk maghrib. Kurang lebih mungkin 5:30 maghrib gitu kan ya. Saat itu Pardi yang bingung, Pardi mendorong motor
Karena kalau dipaksain, nanti ban robek atau apa segala macam, ini akan tambah sulit untuk diatasi gitu kan. Pardi mendorong, nyari tambal ban, ini tak kunjung ditemukan. Ini mana tambal ban? Kok nggak ada? Pardi bingung di sini. Jalan terus menerus, sedangkan kiri kanan ini hutan. Pardi bingung. Kok motor nggak ada yang lewat? Truk nggak ada yang lewat, minimal gitu kan ya. Ini kalau ada truk atau apa kan Pardi bisa menghentikan, minta tolong atau apa. Atau kalau ada motor atau kendaraan yang lain lewat, Pardi bisa minta tolong. Ini nggak ada sama sekali, kan aneh. Sedangkan itu jalan utama. Pardi bingung kan? Kurang lebih Pardi ini jalan ini sudah 2 kilo. Nah, nggak lama kemudian barulah ada tambal ban di pinggir jalan, tapi mau tutup. Mas, jangan tutup dulu mas, jangan tutup. Aku mau nambal mas, tolong. Mas, tapi kita mau tutup nih. Saya mau tutup nih mas, saya buru-buru mas, tolong. Ya udah taruh motornya. Barulah ketika Pardi ini melihat ke jalanan, lalu lalang truk udah mulai banyak, bis segala macam, mobil, motor segala macam. Lah, ini rame. Tapi kenapa tadi sepi? Pardi nungguin di situ. Anehnya bengkel itu ya kan, nggak tahu gimana ya kan. Ini bengkel nggak layaknya bengkel. Di depan ini ada tulisan tambal ban ya kan, terus ada ban-ban di depan. Di dalam bengkel itu, ini tidak seperti bengkel. Dia ini 2x2 meter ya kan. Dia pakainya hanya tembokan kecil gitu kan, tembok kecil, terus ada papan-papannya juga. Di situ nggak ada yang namanya apa oli atau apa yang di situ nggak ada sama sekali. Bener-bener kosong. Pardi bingung kan. Ini terus ruangan buat apa? Kok ada tulisan tambal ban? Dan di depan ini ada tumpukan ban hanya 3 ban. Udahlah, yang penting aku ini bisa nambal ban. Setelah itu orangnya bilang, mas ini udah selesai mas. Pardi bilang, ini mas saya kasih lebih juga mas. Maaf ya mas ngerepotin. Iya sama-sama. Pardi ini udah mulai mau jalan lagi kan. Pardi ini mau pamitan sama tukang tambal ban tadi yang ada di situ, yang dia juga mau pulang gitu kan. Pardi ini lihat ke tukang tambal ban tadi ya kan. Pardi dikagetkan. Tukang tambal ban beserta tempat-tempatnya ini gak ada sama sekali. Hah? Ini kemana? Pardi sampai nengok ke belakang, ke depan segala macam, gak ada. Yang ada di situ, ini ada gundukan tanah. Hanya ada gundukan tanah. Kalau di daerah saya ini namanya gumuk. Gak tahu itu bekas apa, entah itu rayap atau apa ya kan. Yang jelas ini gundukan tanah ini menjulang hampir kayak gunung, tapi pendek dia, kecil. Pardi bingung sampai, lah terus yang nambal banku aku siapa? Gak ada satu orang pun. Posisinya udah kelewat maghrib posisinya. Pardi jalan. Pada saat Pardi ini jalan, anehnya, Pardi mulai jalan, jalanan udah kembali sepi. Pardi bingung kan, tadi ini rame. Ini kenapa jalanan jadi sepi? Gak ada satupun motor, kendaraan, segala macam gak ada. Nah pada saat Pardi ini jalan, tiba-tiba Pardi dikagetkan ada seorang nenek-nenek yang tua. Dia ini jalan kesusahan. Pardi mungkin jalan kurang lebih baru 300 meter mungkin baru. Ini Pardi dikagetkan ada nenek-nenek yang jalannya kesusahan. Pardi bingung kan, nenek-nenek tersebut membawa beberapa kayu bakar. Pada saat itu Pardi pun berhenti di samping nenek tersebut. Nenek mau kemana? Pardi pun tanya, saking gak tega lihat nenek tersebut. Nak, Pardi kaget ketika nenek tersebut ini menyapa nak. Ini giginya udah pada menghitam dan mukanya ini keriput. Nenek ini bener-bener kasihan dengan pakai kebaya yang lusuh. Dia jalan bener-bener udah susah sekali dengan membawa kayu bakar. Pardi akhirnya ngomong sama nenek tersebut, nenek ini rumahnya mana? Nak, bisa antarkan nenek nak? Bisa nek. Nenek ini rumahnya mana? Biar saya anterin. Ayo nek. Potongan kayu bakar tadi ini ditaruh di depan motor nih ya kan. Nah setelah ditaruh di depan, nenek tadi ini dibantu Pardi untuk naik ke atas motor. Setelah itu mereka pun jalan. Pardi pun tanya, nenek rumahnya sebelah mana? Masih lurus nak, masih lurus. Nanti ada gang, belok ke kiri nak. Terus Pardi ngikutin arahan dari nenek tersebut. Tapi anehnya, ini tak kunjung ada gang masuk. Nek, ini kok gangnya lama ya nek? Masih lurus. Nanti kalau ada gang kecil masuk. Pardi bingung. Ini udah panjang nih. Jalanan udah panjang terus menerus. Hingga pada akhirnya ternyata benar. Ada sebuah gang kecil. Masuk nak, sebelah kiri masuk nak, masuk. Nah, setelah itu Pardi mengikuti arahan nenek tersebut. Wah, ngeri banget di sini nih. Ya kan? Ternyata masuk ke sebuah perkampungan.
Dan kampung tersebut ini jarang ada perumahan. Rumahnya ini masih jarang-jarang, berjaraknya ini jarang-jarang. Dan gak lama kemudian, ini Pardi kembali nanya, "Nek, ini kemana lagi?" "Masih lurus, Nak. Sana masih lurus." Pardi bingung kan, lah ini udah lurus, udah masuk ke perkampungan yang jarang-jarang. Nah akhirnya Pardi ini karena ada orang-orang di situ ya kan, ada beberapa remaja-remaja di situ sedang nongkrong karena memang itu belum begitu malam, kurang lebih sudah mulai isya. Pardi ini tanya, "Mas, numpang nanya Mas, tahu rumah nenek ini nggak Mas?" Pemuda-pemuda tadi hanya bilang, lurus Mas, masih lurus terus." Pemuda-pemuda tadi hanya seperti itu. Pardi pun ngikutin kan arahan dari pemuda itu, masih lurus. Dan ternyata ini sudah habis kampung. Hanya ada jalanan terus menerus. Ketemulah kampung lagi. Lah, ini ada kampung lagi. Pardi bingung kan? Di situ kiri kanan udah mulai banyak sawah, gitu kan? Pardi pun berhenti, tanya orang di situ. Ada bapak-bapak. "Pak, lihat rumah nenek ini nggak? Rumah nenek di belakang saya nggak, Pak?" Mungkin lurus lagi Mas, masih lurus lagi Mas." Pardi lurus lagi, jalan lagi. Ini kemana sih? Rumahnya mana sih? Ini kalau nenek tadi tetap jalan kaki, ini logisnya ini nggak bakalan bisa. Nggak mungkin akan sekuat jalan sejauh itu. Nggak mungkin. Nah, Pardi terus ya kan. Kembali lagi, nanya lagi. Ada beberapa orang di situ, mungkin ada 3 orang di situ. Pardi nanya, "Mas, numpang nanya Mas, tahu rumah alamat nenek ini nggak?" Mungkin masih ke selatan lagi Mas, masih ke selatan lagi Mas." "Ke selatannya mana Mas? Saya butuh loh Mas, saya butuh yang jelas mana ke selatan." "Iya Mas, mungkin masih ke selatan, nanti tanya lagi Mas di depan." Pardi jalan lagi. Terus Pardi jalan mengikuti arahan itu. Hingga pada akhirnya ini udah masuk ke dalam hutan, tapi anehnya ada beberapa rumah juga di situ. Jadi kayak pinggiran hutan, bibir-bibir hutan. Pardi bingung di situ sampai Pardi ini akhirnya berhenti. "Nek, terpaksa saya berhenti. Saya ini bingung, nenek ini rumahnya sebelah mana, kita ini berjalan sudah jauh sekali, Nek." "Masih lurus, Nak. Ikutin jalan ini saja." "Nek, dari tadi kita udah lurus, tapi yang mana, Nek? Kita udah arah ke selatan, udah nurut. Ini ke arah mana lagi, Nek?" "Udahlah, Nak, ikutin saja. Ayolah, Nak, tolong nenek." Pardi bingung di sini. Ini kemana lagi? Takutnya Pardi bensin habis. Mau beli di mana di situ? Pada saat itu Pardi kebingungan ikutin arahan nenek yang bilang terus menerus, sedangkan kiri kanan bener-bener gelap. Beberapa kali Pardi ini melihat penampakan-penampakan yang bener-bener seram. Pardi ini melihat dengan jelas kuntilanak di depan Pardi. "Nek, itu ada kuntilanak, Nek. Udah lurus saja, lurus terus." Pardi melihat ada wewe gombel di atas pohon. "Nek, wewe gombel." Karena apa? Pardi ini sangat mudah berinteraksi dengan mereka, makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Dan di sini Pardi benar-benar lupa akan pesan dari bapaknya. Sangat-sangat lupa. Terus menerus ngikutin nenek. Dan tak lama kemudian akhirnya ini ada sebuah rumah ada di ujung. Pardi senang sekali, di situ ada nyala obor ya kan. Ini ada rumah di ujung. Apa itu rumahnya ya? Nah, pada saat itu Pardi langsung menuju ke situ. Jalanan ini masih bebatuan-bebatuan. Setelah sampai situ, Pardi ini berhenti. "Nek, rumah ini bukan. Udahlah, Nek. Nenek tunggu di sini sebentar." Pardi ini lihat kiri kanan. Tak lama kemudian keluarlah seorang bapak-bapak dari rumah itu. Pak, nuwun sewu, Pak. Saya mau tanya, Pak." "Iya, Dek, ada apa ya, Dek?" Kurang lebih bapak-bapak ini usianya 60-an tahun. "Pak, numpang nanya, rumah nenek ini mana ya, Pak?" "Nama saya Karso." "Nama kamu siapa?" "Nama saya Pardi, Pak." "Kamu ketemu nenek ini di mana?" "Di jalanan, Pak." "Ya sudah, antarkan. Ini nanti lurus. Tak lama ada pertigaan, kamu ambil sebelah kanan. Setelah itu nanti kamu ketemu gubuk, disitulah rumahnya. Tinggal saja di situ. Turunkan saja di situ." Tiba-tiba Pak Karso bilang seperti itu. "Pak, tapi dari tadi saya ini udah lurus ngikutin arah, Pak." "Enggak. Ini udah yang terakhir. Kamu lurus, nanti kurang lebih 50 meter dari sini ada pertigaan. Nanti kamu ambil sebelah kanan. Belok ke kanan, nanti ada gubuk kecil di situ." "Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau gitu saya langsung ke sana, Pak." Akhirnya Pardi kembali menyalakan motor, membawa nenek tersebut. Dan ternyata benar, ada pertigaan. Akhirnya
Pardi ngambil sebelah kanan, arah sebelah kanan. Setelah itu barulah Pardi melihat ada gubuk kecil yang memang di situ lampunya ini hanya pakai lampu minyak. Rumahnya, ini ya nek rumahnya. Iya nak. Pardi penasaran karena juga udah jalan jauh juga penasaran. Pardi menurunkan nenek, kayu bakar ini dibawa Pardi, ya kan, diturunkan. Setelah itu Pardi menggendeng nenek tersebut masuk ke dalam rumah. Dan pada saat itu Pardi dikagetkan ternyata di dalam rumah ini masih ada orang lagi. Ini ada seorang kakek-kakek. Pardi berpikir ini suaminya. Nah, kakek-kakek tadi duduk di kursi. Kowe wis balik toh? Iya, aku wis balik. Aku udah pulang. Diantar anak ini. Masuk nak, masuk. Ini rumahnya, gubuknya terbuat dari bambu-bambu yang dianyam, ya kan? Ini hanya ada satu kamar. Depan ruang tamu ini hanya memakai bambu. Kursinya ini hanya memakai bambu. Duduk dulu nak. Kamu belum makan kan? Gak usah nek. Gak usah. Pardi di sini ternyuh. Ya ampun. Ada 2 orang hidup sudah rentah semua. Hidup di tengah hutan. Kok kayak gini nih mereka? Kasihan hidupnya. Nah nenek tersebut menawarkan makan. Pardi ini justru malah ngomong, udahlah nek, saya mau langsung aja. Nggak usah, sebentar lagi turun hujan. Ketika nenek ini berhenti ngomong sebentar lagi turun hujan, tiba-tiba hujan begitu deras turun. Petir pun turun. Dar. Pardi ketakutan malah. Ya, hujan deras. Motor kamu dinaikkan nak. Motor kamu dinaikkan ke sini nak. Samping rumah biar tidak kehujanan. Pardi ingat barang bawaan. Ya kan, Pardi ingat barang bawaan. Akhirnya Pardi menaikkan motor di gubuk itu. Setelah itu Pardi kembali masuk ke dalam. Sudahlah nak, tunggu hujan reda, kata nenek itu. Nah anehnya pandangan si kakek ini benar-benar tajam. Dia ini tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Dia hanya melihat ke muka Pardi. Pandangannya begitu tajam. Mukanya sudah berkerut. Pakaiannya ini sudah lusuh sekali. Hanya menggunakan sarung. Mungkin ini usianya kakek-kakek tadi ini kurang lebih 80 tahunan. Sama dengan neneknya. Selisih sedikit. Pada saat itu nenek ini ke dapur. Anehnya hanya hitungan menit nenek tersebut sudah membawakan sup. Sup daging. Nah dimakan. Ini ada sup dimakan. Mangkoknya dari batok kelapa. Kok cepat banget ini masaknya kapan? Dan kondisinya masih panas. Dan saat itu kakek ngomong, makan, dimakan. Iya kek. Akhirnya Pardi pun memakannya. Sup daging tadi nggak ngerti ini daging apa. Pardi pun memakannya. Dan kakek terus memandangi Pardi. Kek makan kek. Makan saja udah. Tak perlu kau menawarkan kami. Iya kek. Pardi memakan. Dan saat Pardi memakan, ya kan, ini sinarnya hanya memakai lampu lilin kecil, ya kan, pakai lampu tempel gitu kan ya, lampu minyak. Ini Pardi memakan, tiba-tiba Pardi aneh. Setiap sendok yang sudah masuk mulut, Pardi melihat ini ada darah. Loh, kok sendok berlumur darah? Apa ini? Nah saat itu Pardi ini meludah. Meludahnya ke sendok. Diludahkan ke sendok. Diludahkan ke sendok. Ternyata ini sendok penuh darah. Ini daging apa? Ketika Pardi ini mengusap mulutnya, ya kan? Ketika Pardi mengusap mulutnya, Pardi kaget. Ini berlumur darah di mulut Pardi. Pardi pun langsung menanyakan, nenek, maaf nenek, ini daging apa ya? Ini kok mulut saya penuh dengan darah. Terus ini daging apa? Oh maaf, mungkin nenek lupa membersihkan seluruh daging itu. Mungkin masih ada darahnya nak. Dengan alasan seperti itu, Pardi di sini mau muntah di sini Pardi. Akhirnya Pardi kembali menaruh sup itu tadi. Gak dimakan. Kakek terus menerus. Anak muda, makan habis sup itu. Iya kek. Gimana mau makan? Darah masih terus menerus netes di sendok tadi. Jadi ketika daging digigit, ini langsung keluar darah. Ini masakan rasa apa? Bener-bener amis, hambar. Dan darahnya, baunya ini darah bener-bener masih kental. Pardi ketakutan di situ. Saat itu nggak lama kemudian nenek kembali muncul dengan membawa minuman teh. Pardi melihat karena di situ hanya remang-remang. Pardi melihat itu minuman teh. Tapi anehnya teh yang panas ya kan. Pardi melihat itu teh panas. Ini diaduk dengan jari nenek. Ini diminum nak. Ini diminum nak.
Pardi jijik kan melihat itu kan. Ini nenek mengaduk teh itu dengan jari nenek tersebut. Iya nek, nanti saya minum nek. Ayo diminum. Nenek itu memaksa minum. Begitu juga dengan kakek. Minumlah. Pardi ketakutan. Kakek dan nenek memaksa Pardi untuk meminum minuman itu. Akhirnya Pardi nurut. Ketika Pardi ini meminum teh tadi, anehnya tidak panas sekali. Pardi ini minum ya kan dengan rasa yang jijik tapi dia paksa ya kan karena hujan di luar masih lebat juga. Pardi meminum, tiba-tiba tersisalah jari nenek tersebut ini berada di mulut Pardi. Apa ini? Dimuntahinlah jari tadi. Ternyata benar, potongan jari nenek tadi ini ada di dalam gelas tadi yang terminum oleh Pardi. Untung tidak tertelan Pardi. Dimuntahkan dan ini jarinya ini terjatuh di meja. Jari nenek itu tadi. Minuman apa ini? Kok ada jarinya? Minum. Habiskan semuanya. Pardi ketakutan di situ. Enggak kek. Maaf. Saya nggak bisa nek. Muntahlah Pardi. Kamu di sini harus diam dan ikuti aturan kami. Kata kakeknya ini ikut nyaut. Dan tak lama kemudian mereka ini berdua masuk ke kamar. Pardi ini udah pengen buru-buru pulang. Tapi hujan terus menggelegar. Hujan begitu lebat. Gak mungkin kalau Pardi ini harus menerjang ini, gak mungkin. Pardi ketakutan di situ. Ya ampun, ini ada apa ini? Ya ampun. Aku harus gimana? Dan Pardi melihat potongan jari itu masih ada di meja terus menerus. Diamatilah sama Pardi potongan jari tadi. Tiba-tiba potongan jari tadi ini bergerak. Jadi kayak buntut cicak. Kalian tahu kan ketika cicak ini buntutnya dipotong, dia akan bergerak sendiri sama ini dengan jari nenek tersebut. Pardi mikir berarti nenek tadi jarinya gimana? Terpotong apa gimana? Tapi kenapa hanya tertawa? Saat Pardi ketakutan tiba-tiba disusul bunyi burung hantu yang berada di dalam kamar nenek kakek tersebut. Pardi ini benar-benar ketakutan. Kok ada suara burung hantu? Benar-benar ketakutan di sini Pardi. Dan Pardi penasaran. Masa iya di dalam kamar mereka tidur ini ada burung hantu? Aneh kan? Pardi ketakutan sembari penasaran juga. Ini di kamar kayak apa? Karena nggak ada penutupnya. Jadi hanya sebuah pintu terbuat dari bambu. Penasaran kok ada burung hantu di dalam kamar itu? Pardi penasaran. Dan anehnya kamar itu terang. Jadi mungkin kalau menggunakan lampu minyak, ini lampu minyaknya ini lebih dari satu di kamar itu. Kok terang? Jadi dari sela-sela ini kan terlihat nih sinar-sinar memancar, ini kan terlihat jelas kan karena kan menggunakan anyaman bambu. Pardi penasaran di dalam itu ada apa. Pardi akhirnya bergerak pelan-pelan. Ini pengen ngintip ada apa sih? Akhirnya Pardi ini setelah bisa dia jalan, akhirnya Pardi ngintip dari sela-sela bambu tadi. Ketika Pardi ini ngintip, Pardi kaget. Di dalam kamar itu tidak ada nenek kakek, yang ada hanya 2 makam. Dan di tengah-tengahnya ada burung hantu. Makam kakek, nenek. Pardi yang sedang ketakutan, dia mencoba nekat mau keluar. Ketika Pardi ini beranjak mau keluar, tiba-tiba Pardi dikagetkan. Loh, kok ada suara motor datang? Pardi belum membuka pintu nih. Belum membuka pintu yang dari anyaman bambu juga. Pardi belum membuka pintu. Akhirnya Pardi pun ngintip dari celah-celah bambu tadi untuk melihat di luar ini ada apa. Anehnya di luar ini terang. Di luar ini terang benderang. Pardi ini melihat ada motor ya kan. Setelah itu Pardi amatin bener-bener dengan cara seksama. Pardi ngamatin, Pardi dikagetkan. Ternyata motor itu adalah motor Pardi. Dan Pardi ini melihat dirinya sendiri sedang menurunkan nenek. Dan pergerakannya ini sama ketika dia ini baru sampai dan mau masuk ini sama. Lah, kenapa ada aku? Kenapa itu nenek? Seperti terjadi itu baru diturunkan. Pardi juga melihat perbincangan mereka. Pardi melihat anehnya tidak ada hujan. Pardi masih mengintip nih di celah-celah itu tadi. Pardi melihat Pardi sendiri sedang menurunkan kayu. Pardi menggandeng nenek, ya kan? Dan pada saat itu Pardi penasaran. Akhirnya Pardi membuka pintu itu tadi karena tahu udah gak hujan. Ketika dibuka, dikaget. Gak ada apa-apa, justru hujan semakin lebat. Ini ada apa? Ini aku di tempat mana? Ini aku sedang ada apa ini? Ketakutan lah Pardi.
Nah, hujan petir yang benar-benar besar menggelegar membuat Pardi kembali ke dalam rumah. Dan pada saat Pardi balik ke dalam rumah, Pardi dikagetkan. Pardi melihat kakek nenek, ya kan, ini ada di depan Pardi tapi dalam keadaan mati, tergantung dengan tali. Jadi di bambu-bambu atas, ya kan, ini kayak penyangga rumah, ya kan, ini kakek dan nenek menggantungkan diri di situ. Pardi kaget, kakek, nenek, dan semuanya sudah mati, dalam keadaan mati. Dan pada saat itu tiba-tiba Pardi terbangun. Aku mimpi. Pardi masih berada di rumah tersebut, di gubuk tersebut, dan suasana sudah pagi. Tiba-tiba Pardi dikagetkan dengan munculnya nenek. Ini sarapan dulu, makan dulu nak. Nenek, bukannya nenek. Udahlah, makan dulu. Dan kakek pun bilang, makan nak, habiskan. Apa ini? Pardi melihat itu hanya sepotong ubi. Pardi memastikan ini ubi beneran gak? Ketika Pardi ini mengecek itu ubi atau enggak, pas dibuka, ternyata benar ini ubi. Nenek tersebut bilang, makanlah. Setelah itu baru kau pulang. Kamu orang baik. Iya nek. Iya nek. Makanlah. Iya nek. Nenek ini jadi kayak galak orangnya. Pardi memakan dengan habis, ya kan. Udah dimakan habis, barulah Pardi pun lekas berpamitan. Nek, maaf. Kebetulan adik saya ini ada acara pernikahan dan saya ini harus datang. Ya. Dan tak lama kemudian saat Pardi ini berpamitan dengan nenek, Pardi ini berniat mau jalan ke tempat kakek ini duduk. Mau berpamitan juga kan. Ternyata kakek tersebut ini malah berdiri. Pardi pikir udah gak bisa berjalan. Pada saat kakek ini berdiri, Pardi ini langsung matanya ini fokus ke bawah. Pardi dikagetkan. Kakek tersebut kakinya ini tidak menyentuh tanah. Kalian ini siapa? Kalian ini siapa? Mereka berdua ini justru malah tertawa. Dan Pardi seketika itu juga Pardi melihat kaki kakek itu yang sebelah kanan ini tiba-tiba ini dipeluk bayi-bayi yang tanpa kepala. Bayi-bayi tanpa kepala, hanya leher. Badan bayi tersebut ini kayak mau merangkak naik ke atas kaki kakek tersebut. Ada 3 bayi di situ tanpa kepala. Pardi ini nggak pamitan, udah Pardi langsung lari ngambil motor, ya kan. Di situ Pardi berkali-kali ini nyalakan motor, nggak nyala ini motor. Pardi lihat ke belakang masih sama, ngelihat ke belakang lagi masih sama. Terus menerus hingga pada akhirnya Pardi berhasil menyalakan motor. Pardi tancap gas kenceng. Anehnya, sungguh aneh sekali. Semalam itu hujan sangat-sangat lebat. Pardi melihat tanah ini masih kering. Tidak ada bekas hujan. Bayangin coba. Padahal karena sangat-sangat gak mungkin ya. Maksudnya ketika hujan membasahi tanah segala macam dengan hujan semalaman yang begitu besar, pasti paginya ada bekasnya kan. Ini sama sekali enggak. Tanahnya ini kering. Pardi terus nancap gas. Melewati rumah Pak Karso juga akhirnya. Dan Pardi terus menerus jalan. Anehnya bener-bener panjang sekali itu jalanan. Dan gak lama kemudian ketemu jalan raya. Akhirnya Pardi pun pulang. Pardi buru-buru kan. Buru-buru setelah sampainya di rumah, Pardi ini menghela nafas. Oh ya, acaranya belum mulai. Tenanglah si Pardi. Langsung naruh motor. Dan ada beberapa ibu-ibu yang lewat di situ. Terus nyapa Pardi. Pardi, iya bude. Pardi langsung bergegas masuk. Dan pada saat Pardi ini bergegas masuk, assalamualaikum, ya kan, di rumah Pardi kan. Di situ ada adiknya si Ipah. Di situ juga ada calon suaminya si Tarno juga. Ada ibunya Pardi juga di situ. Nah, ibunya ini langsung ngomong, kamu dari mana aja nak? Bu, maaf bu kalau saya telat. Harusnya semalaman saya datang bu. Loh, ini kok acara belum mulai ya bu? Dek, kok belum mulai apa-apa gimana? Kok nggak ada apa-apa di depan rumah atau apa? Tanda-tanda kalian ini mau ngadain pernikahan atau apa? Maksud mas gimana sih mas? Kita ini justru bingung. Mas ini kemana saja? Loh, kemana saja gimana? Mas, kita ini menikah sudah sebulan yang lalu mas. Pardi kaget. Maksud kamu? Iya mas. Kamu ini gak pulang selama 1 bulan. Kamu bilang iya nanti pas aku nikahan kamu bakal pulang. Kita pikir kamu ini sibuk di sana mas. Makanya kami bingung.
Apa dek? Sudah 1 bulan. Berarti Pardi ini tersesat sudah 1 bulan. Hingga pada akhirnya Pardi pun bercerita ke mereka. Saat Pardi bercerita, mereka ini semua kaget. 3 orang ini kaget semua. Lah, kok bisa kayak gitu mas? Iya, mas juga gak ngerti deh. Padahal biasa banget mas lewat situ, sering lewat situ, gak ada apa-apa. Ini kok baru-barunya. Dan Pardi jadi ingat pesan bapaknya. Mau lewat, mau dimanapun, tempat baru atau apa segala macam harus berdoa. Permisi segala macam. Ini penting sekali. Ya kan, ini ada edukasi juga di sini. Dimanapun kita berada, apalagi tempat yang baru. Tempat yang biasa kita lewat aja, kalau bisa kita tetap mengucapkan salam. Mereka ada di antara kita. Nah, pada saat itu Pardi memang kelupaan. Saking gugupnya dia berangkat, ya kan, pengen cepet-cepet sampai rumah, ketemu adiknya. Tapi yang ada dia malah dibawa ke alam lain oleh seorang nenek-nenek dan bertemu dengan kakek-kakek yang misterius. Pardi menceritakan, semua orang tercengang. Pada saat itu Pardi ini masih penasaran. Terus itu apa? Dan aku melihat ada makam pada saat itu. Aku ini mimpi apa gimana? Aku bingung. Taruhlah mimpi, tapi kenapa saat aku pamit pulang, ini nenek dan kakek ini kakinya ini sedang dipeluk banyak bayi tanpa kepala. Dan kakinya ini tidak menapakkan sampai tanah. Pardi bingung. Singkat cerita akhirnya dimana Pardi memang harus udah berangkat lagi. Karena Pardi bingung kan, ini sudah 1 bulan, apakah Pardi dipecat atau gimana? Ternyata ketika Pardi ini lihat kalender ternyata benar. Pardi sudah 1 bulan. Bingung Pardi. Aneh. Dibawa ke alam lain sampai 1 bulan. Nah hingga pada akhirnya Pardi pun pulang nih. Pulang mau ke kota lagi. Udah pamitan kan? Pardi mau pulang ke kota lagi. Pardi melewati tempat tadi. Setelah itu Pardi di sini berpikir, ketika aku menyelesaikan ini ke kantorku, percuma juga ketika aku ini dipecat atau apa. Untuk membuang rasa penasaranku, aku harus tanya. Pak Karso itu pasti tahu orang terakhir yang berada di perkampungan itu. Pardi akhirnya ini melaju menuju ke rumahnya Pak Karso. Persis ke gang yang dimana Pardi ini memboncengkan nenek-nenek tadi. Masuk ke perkampungan itu, terus menerus, singkat cerita hingga pada akhirnya ketemulah rumah Pak Karso. Dan posisinya ini jam 10 pagi di situ. Jam 10 pagi dan Pak Karso ternyata benar sedang membelah-belah kayu di pinggir rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata istrinya Pak Karso yang muncul. Bapaknya ada bu itu lagi belah-belah kayu. Pak, ada tamu. Oh ya? Oh, siapa ya dek? Pak, saya Pardi pak. Bapak masih ingat nggak pak? Mungkin sudah 1 bulan ini pak. Karena saya ini tersesat katanya sudah 1 bulan pak. Waktu itu saya mau boncengkan nenek-nenek pak. Dan saya bertanya sama bapak, di mana rumah nenek ini yang saya boncengkan pak. Bapak masih ingat kan pak? Oh iya. Masuk dulu. Akhirnya Pardi disuruh masuk. Dibikinkan minum sama ibunya di situ. Nah setelah minum di situ, ya kan, Pardi pun bercerita. Saya di sana seperti ini pak kondisinya. Saya seperti ini diceritakan dengan detail kejadian yang menimpa Pardi. Ya udah diminum dulu. Setelah diminum habis ya kan, barulah Pak Karso bilang, ayo nak ikut bapak. Ayo, mau kemana ya pak? Udah, motor kamu taruh sini aja. Iya pak. Nah pada saat itu Pak Karso ini mengajak Pardi jalan ke arah yang dimana akan menuju ke rumah nenek dan kakek tersebut. Loh pak, ini bukannya jalan yang nanti akan temunya rumah mereka pak? Nah iya makanya, ayo ikut bapak dulu. Jalan kaki saja. Nah hingga pada akhirnya mereka jalan kaki, yang lumayan jauh juga kan. Mereka jalan kaki. Setelah mereka jalan kaki, tiba-tiba mereka pun berhenti. Mereka berhenti. Pak, lah ini apa pak? Coba lihat kamu di depan itu, apa itu? Hah? Pak, terus di mana rumah nenek dan kakek itu pak? Sebenarnya tidak ada rumah. Sama sekali di sini tidak ada rumah. Lah, kenapa ini jadi pemakaman warga seperti ini pak? Ya benar, kemarin kamu mengantar hantu nak. Boom! Hah? Waktu itu saya ngantar hantu pak? Iya, mereka tinggal di sini, mereka dimakamkan di sini. Kamu bilang ada kakek juga kan? Mereka dimakamkan di sini juga. Hah? Nenek itu hantu pak? Iya, itulah yang diantar kamu.
kamu pasti bertanya-tanya kepada banyak orang. Karena apa? Yang dilihat orang-orang itu sebenarnya orang biasa. Bukanlah nenek-nenek saat diboncengkan kamu. Dan yang dilihat mereka kenalnya adalah penduduk di situ. Bukanlah nenek-nenek. Dan disinilah mereka ini dimakamkan. Nenek dan kakek itu. Ternyata yang dilihat Pardi ini adalah makam luas. Pemakaman umum luas. Ayo kita pulang. Sudah cukup kamu melihat ini semua. Akhirnya mereka kembali jalan lagi. Nah, pada saat itu karena masih penasaran, Pardi ini kembali menengok ke belakang. Saat Pardi menengok ke belakang, Pardi dikagetkan. Nenek tersebut berada di tengah-tengah makam sedang berdiri dan tersenyum. Tapi nggak ada kakek di situ. Pak, itu Pak. Udah. Menghadap ke depan, kita pulang. Nenek tersebut seolah-olah ini kayak menyapa. Nah, singkat cerita setelah mereka ini duduk di rumahnya Pak Karso, ya kan? Pardi pun menanyakan, sebenarnya ada apa Pak? Misteri apa Pak? Dek, gak cuma kamu. Sudah banyak orang yang seperti kamu tersesat dan akhirnya seperti ini. Saya hanya bisa mengantarkan. Karena kalau tidak diantarkan, kamu akan dibawa berputar-putar terus-menerus. Pak, lalu sebenarnya siapa mereka ini Pak? Kenapa mereka ini menghantui pejalan-pejalan? Mereka ini menghantui kendaraan-kendaraan yang kata Bapak ini sering gak cuma saya Pak. Cerita ini sebenarnya sudah lama. Waktu itu saya masih berusia 10 tahun. Flashback nih. Cerita kita tarik mundur nih. Pada saat itu Pak Karso ini adalah seorang penggembala sapi. Saat itu usianya Pak Karso mungkin sekitar 10 tahunan. Pada sore menjelang maghrib, ketika Pak Karso ini mau pulang, Pak Karso ini melihat ada 2 pemuda ya kan, yang sedang naik sepeda. Dihadanglah dengan beberapa orang ini menjelang maghrib. Turun kalian, turun kalian. Kamu kan yang merebut cintaku kan? Pak Karso ini mendengar hanya seperti itu. Merebut cinta. Dan pada saat itu sepasang kekasih tadi ya kan, ini dihajar oleh rombongan beberapa orang tadi. Di tempat itulah mereka ini dihajar. Yang perempuan ini diperkosa, yang laki-laki ini dipukuli. Hingga pada akhirnya mereka ini biar tidak ketahuan warga, mereka ini digantung di pohon. Mereka berdua meninggal dunia. Pada saat itu Karso ini melihat, Karso ini sempat teriak. Mereka ini lihat, ada orang yang lihat kita, ada orang yang lihat kita. Karso ini sampai masuk ke sela-sela gorong-gorong air untuk ngalirin ke sawah-sawah. Karso masuk ke situ karena hari sudah gelap. Mereka tidak menemukan Karso. Karso mulai berani keluar, ini kisaran jam 9 malam. Karso sudah memastikan aku aman, sudah gak dicari. Barulah Karso pulang. Karso pulang dan Karso ini menceritakan kepada bapak ibu Pak Karso. Hingga keesokan harinya, barulah warga menemukan 2 jenazah itu yang sedang menggantung. Tapi pemuda-pemuda tadi yang sudah berbuat jahat ini tidak ditemukan. Mereka perginya kemana tidak ditemukan. Ini sudah dilaporkan, ini pencarian juga tidak ditemukan mereka. Nah akhirnya warga menurunkan jenazah itu ya kan. Ini akhirnya dimakamkan di situ. Nah semenjak itu sering didatangi burung hantu di makam itu. Itu kenapa pada saat itu Pardi ini melihat di kamar, ini hanya melihat ada 2 makam dan di tengah-tengahnya ada burung hantu penjaga di situ. Nah akhirnya kita balik lagi ceritanya. Balik lagi, Pardi pun akhirnya baru paham. Oh gitu Pak ceritanya Pak. Iya pada saat itu saya masih kecil. Dan sekarang saya sudah seumuran seperti ini. Saya juga sudah punya cucu segala macam. Banyak orang yang tersesat di sini. Bersyukurlah kamu bisa pulang. Karena pernah ada orang di sini tersesat dan tak bisa pulang. Tidak bisa pulang Pak? Iya. Saya tidak mendengar kabarnya lagi. Rata-rata orang yang sudah tersesat pasti balik ke sini dan bertanya kepada saya. Akhirnya Pardi pun berpamitan. Terima kasih Pak. Oh saya akhirnya bisa dapat informasi ini Pak. Ini juga untuk bekal saya dimanapun saya berada. Saya harus jaga-jaga diri Pak. Karena bapak saya dulu pernah memesenin seperti ini Pak. Berpesan kepada saya. Dimanapun saya berada. Saya ini harus berdoa. Iya benar nah. Dan pada akhirnya Pardi pun berpamitan kepada Pak Karso dan istrinya. Pardi pun akhirnya kembali ke kota.
itulah ceritanya ya kan. Dan pada akhirnya Pardi ini mengirimkan cerita ke kami gitu. Ini kejadian memang udah lama sekali sih. Ini cerita banyak edukasinya, yang baik diambil, yang buruk pun dibuang. Karena memang benar, dimanapun kita berada, mau di tempat baru, mau di tempat lama, ini memang benar kita harus mengucapkan salam. Karena mereka ada di antara kita. Kita aja nggak seneng kan ketika kita sedang nongkrong terus ada orang lewat dia ngebut atau apa segala macam, tidak permisi atau apa, kita pasti nggak seneng kan. Terus ada tamu dia nggak mengucapkan salam atau apa segala macam, pasti kita akan ngerasa yang lah ini mana sopan santunnya gitu kan. Nah ini sama, bahwa mereka pun juga butuh disapa, permisi paling tidak gitu kan. Nah inilah seperti ini ya. Dan saya mengucapkan terima kasih buat pengirim cerita ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau mungkin cara penyampaian saya ada yang salah. Mohon dimaafkan ya. Tidak ada niat bercerita ini yang terlalu yang berlebihan atau apa. Ini saya sesuai dari kiriman ya kan. Dan saya mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mengirim cerita dan belum dibacakan. Mohon bersabar, tunggu giliran. Mas, aku udah lama banget loh mas, udah ngirim jauh-jauh hari mas, coba dikontrol ulang. Karena setiap saya komplain sama tim saya, kata tim saya, lah ini pendek sekali, ini mungkin akan diceritakan hanya 4 menit gitu kan. Ini urutan ceritanya gimana, kurang jelas. Nah caranya gimana nih biar cerita kalian dibacakan? Ini gampang sekali, kalian bisa lihat ke layar ya. Caranya dikirim per paragraf atau per kalimat. Dengan seperti itu ya, ini saya dan tim ini mudah untuk menghafal mana lagi yang mau disamarkan, konfliknya di mana lagi gitu kan. Terus kalian ini ngalamin di situ terornya di mana lagi. Dengan begitu kita ini akan paham gitu ya. Kirimnya kemana? Kalian ini bisa mengirimnya ke DM Instagram saya @dodosinjo. Nah ini dia. Oke, kalian follow, nanti pasti saya follow back. Yang belum saya ke follow back ya kan, saya belum follow back, kalian bisa DM ke saya, nanti saya akan follow back kalian ya. Atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336, 3-nya 4 kali. Saya ulang, 085870433336, 3-nya 4 kali. Nah, biasakan dikasih nama dan nama kota gitu kan. Dengan begitu WhatsApp sekalian ini tidak akan tertumpuk dengan teman-teman yang lain gitu. Kalau udah dikasih nama kota, ini saya akan gampang untuk nge-save nama kalian gitu teman-teman. Itu gunanya seperti itu. Dan juga ketika ada tayangan-tayangan kalian ini tidak akan terlambat gitu ya. Oke, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo, Yoska Official, mudah-mudahan ini banyak rezeki berlimpah, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya, diberi kesehatan terus-menerus, sukses dalam mengerjakan apapun selagi masih positif ya kan. Dan pokoknya yang lagi berjuang mudah-mudahan diberi diberi kemudahan gitu ya. Oke, akhir kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka